Saya tuh sering lupa nggak ngerekam, habis itu ditanya, "Pak, ada rekamannya nggak?" "Nggak ada." Saya rekam ya sekarang ya, untuk Vogato Kamis Pagi tanggal 1 Desember tahun 2022. Oke, silakan ada yang mau tanya? Nggak ada? Ya udah kalau nggak ada yang tanya saya ngomong deh, kalau nggak ada yang tanya. Jadi, eee ah maksudnya gimana Pak? Send langsung tuh gimana maksudnya? Mau pakai spreadsheet? Ya pakai Google Sheet, nggak bisa Pak, nggak bisa Pak, harus diklik dulu, harus diklik. 2 cara, copy paste atau klik. Jadi kalau mau di-send, kalau mau pakai tombol send ya formulanya ditambahi ya, di formulanya ditambahi dengan hyperlink. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai send ya berarti copy paste. Lebih ribet sih kalau menurut saya, lebih enak kalau klik, kalau langsung send tuh nggak bisa. Jadi gini teman-teman, hari ini kan materi hari ini kan digital marketing ya. Digital marketing jadi sebetulnya gini, kita sekali lagi saya selalu mengulang-ulang gini, pernyataan saya gini, bahwa kita adalah seorang agen, agen asuransi Prudential. Agen tuh nggak punya produk, yang punya produk tuh Prudential. Jadi kita di tengah-tengah antara masyarakat yang membutuhkan produk dan Prudential yang punya produk. Kita di tengah-tengah menjembatani dua 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 arus, dua kubu gitu kan, yang satu menjual, yang satu punya produk mau dijual, yang satu punya kebutuhan akan produk dan mau beli. Kita di tengah-tengah, kebetulan kita yang ngerti produk dan kita ngerti masyarakat. Kita ngerti market dan kita ngerti, sumbernya. Kita yang menjelaskan. Nah, kita tidak hanya sekedar menjual, tetapi kita juga melakukan sebuah sebuah aktivitas yang namanya advisory sales. Jadi kita menjual tapi, dengan advice-advice atau dengan saran-saran disesuaikan dengan kebutuhan, tidak hanya sekedar menjual. Berbeda kalau misalnya kita menjual barang ya, "Pak beli, jual." Ya kita jual-jual aja, kita tidak tidak bertanggung jawab dengan kualitas barang tersebut. Tetapi ketika, ini bisnis ini adalah kita bicara advisory sales, berarti kita menjual sebuah jasa atau produk dan kita turut bertanggung jawab atas produk tersebut, karena kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat yang akan membeli produk atau jasa tersebut. Nah, makanya kita sebut dengan bisnis sebagai bisnis advisory sales. Nah, teman-teman pasti untuk memasarkan produk tersebut Anda menggunakan kanal-kanal, apa namanya, promosi ya, apa saja Anda lakukan. Bisa dari mulut ke mulut, bisa juga menggunakan sosial media, bisa juga menggunakan aplikasi text messaging. Nah, yang paling sering dipakai untuk, hari gini, kekinian adalah menggunakan sosial media. Sosial media yang sosial media juga tergantung tergantung orang, kelompoknya juga beda-beda ya. Kalau kelompoknya biasanya usianya sudah di atas 45 tahun, asik main di Facebook. Ya yang di sana orang-orangnya seusia mereka semua. Tapi kalau yang lebih muda lagi, lebih asik pakai IG atau Instagram. Yang lebih muda lagi asik main TikTok gitu ya. Jadi kemudian bagi yang senang senang diskusi, berdebat, pakainya Twitter gitu ya. Jadi beda-beda tuh, apa namanya, sosial media platform itu. Mana yang paling baik? Semuanya baik, semuanya silahkan pakai, sepanjang itu bisa membuat orang jadi mengenal Anda, tahu siapa Anda, go ahead silakan pakai saja. Cuma yang sering sering lupa ketika, teman-teman menceritakan tentang produk atau menceritakan tentang, kegiatan Anda terlalu asik menjual produk, ya. Anda memasarkan produk. Misalnya, "Sekarang, launching nih, produk ini produk ini produk ini." Nah, kita asik menawarkan itu, gitu. Nah, karena asik menawarkan itu, iya, pasti akan ada masyarakat yang butuh dan beli. Cuma pertanyaannya belinya lewat siapa? Lewat Anda atau lewat orang lain? Nah, ini yang jadi problem buat kita. Kalau Anda punya produk ya, misalnya katakanlah Anda punya produk apa deh, boba misalnya gitu ya, Anda punya boba, Anda punya cabang dari Sabang sampai Merauke. Anda menggunakan sosial media, ada orang beli melihat, promosi Anda, kemudian dia orang Aceh, dia beli di Aceh, orang Papua dia beli di Papua, orang Kalimantan beli di Kalimantan, orang Jawa beli di Jawa. Anda tetap untung dong karena produk-produk Anda, hanya dijual di cabang yang, tersebar dari, Sabang sampai Merauke. Artinya worth it Anda melakukan promosi menggunakan sosial media yang bisa dibaca dari Sabang sampai Merauke, bisa dilihat, oke. Nah, tetapi berbeda kalau Anda adalah seorang the middleman, orang tengah, dan kepentingan adalah
Kalau Anda baru mendapatkan keuntungan kalau belinya lewat Anda gitu kan. Kalau beli produk yang Anda jual tapi nggak lewat Anda kan nggak dapat untung apa-apa, iya kan? Jadi dua hal yang berbeda. Anda marketing manager sebuah perusahaan, Anda membuat promosi dari Sabang sampai Merauke, siapapun yang jual perusahaan Anda dapat untung, Anda dapat pencapaian karena targetnya target Anda. Tapi kan ini targetnya target Anda pribadi sekarang. Teman Anda yang jualan, teman Anda PCC, ya dia yang dapat PCC, dia dapat komisi, Anda dapat apa? Dapat ceritanya. Paling-paling teman Anda pulang dari Amerika dikasih apa tuh namanya tuh magnetik dia nempel di kulkas. Itu doang, that's it. Anda nggak dapat apa-apa. Gaji juga nggak dapat, bonus juga nggak dapat, komisi juga nggak dapat. So di sini adalah ada sifatnya individualistik, ada sifatnya subjektif banget. Jadi ketika Anda menawarkan sesuatu melalui sosial media, harus spesifik belinya harus lewat Anda gitu loh. Oleh karena itu, saya menyarankan, yuk mulai sekarang di samping Anda jualan produk, di samping Anda jualan jasa, jangan lupa Anda jual diri gitu loh. Karena kalau Anda lupa jual diri, orang beli tapi nggak lewat Anda. Ini yang jadi konyol gitu ya. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang kita mulai memasarkan, tidak hanya sekedar memasarkan produk, memasarkan brand Prudential yang sudah sangat besar, tetapi mulai sekarang yuk kita mulai menjual diri kita. Nah, problemnya adalah Anda begitu semangat menjual diri Anda di sosial media, ada orang tertarik, katakanlah melihat postingan Anda, dia tertarik, problemnya dia lokasinya tidak bisa kejangkau oleh Anda. Lalu closing-nya gimana? Big problem buat kita juga ya. Dulu ada cekatan, sekarang sudah nggak ada cekatan, gitu kan. Ada sih cara yang lain ya, cara yang tidak benar. Tapi saya nggak akan bahas itu kan, yang saya bahas adalah sesuatu yang benar-benar saja gitu. So berarti kan lebih spesifik lagi kan. Market Anda kan lebih spesifik sekarang. Marketnya adalah lokasinya Anda harus bisa jangkau. Anda harus bisa kejar dia. Bertemu dan tanda tangan gitu kan. Intinya kan seperti itu. Bertemu, menjelaskan, sepakat dan tanda tangan kan begitu. Itu yang harus poinnya harus ke sana. Kalau Anda bisa berangkat ke Kalimantan, bisa berangkat ke Papua ya silakan. Problemnya cuma Anda punya biaya operasional untuk itu enggak. Kalau Anda nggak punya ya lebih baik Anda konsentrasi di wilayah-wilayah yang Anda bisa kejar gitu kan. Nah, oleh karena itu sosial media menurut saya sebaiknya yang Anda lakukan di sosial media adalah Anda mempromosikan adalah tentang aktivitas Anda. Aktivitas Anda sebagai seorang financial planner Prudential, sebagai seorang agen Prudential, sebagai seorang leader Prudential, sebagai seorang pebisnis Prudential, sebagai orang yang hidup di Prudential dengan kehidupan yang jauh berbeda dibanding sebelum ada di Prudential. Saya pikir itu lebih powerful karena di situ mencarikan citra diri. Bukan produk, tapi citra diri. Nah, jualan produknya bagaimana? Jualan produknya adalah Anda menggunakan aplikasi text messaging, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Telegram, bisa menggunakan email, atau whatever gitu ya. Cuma kalau menurut saya, hari gini, orang pengguna email sudah mulai turun. SMS apalagi? Ya, yang pakai SMS cuma penipuan nawarin BPKB pinjaman gitu ya. Jadi orang lebih banyak menggunakan WA. Ya, bahkan sekarang banyak sekali transaksi receipt-nya atau tanda terimanya dikirim via WA. Artinya sudah benar-benar sudah ke arah sana, WA sudah menguasai semua jalur komunikasi. Telegram bagus, tetapi ada sebagian orang yang tidak nyaman dengan Telegram yang tampilannya kurang friendly gitu ya. Sedangkan WA itu sangat friendly, sangat-sangat enak dilihat dan penggunanya juga sangat simpel. So kalau menurut saya sekarang yang paling cocok untuk Anda melakukan penjualan secara digital marketing adalah dengan menggunakan WhatsApp. 99% orang Indonesia pasti punya WhatsApp, even di kampung sekalipun. Di kampung, dia punya handphone, mungkin handphone-nya handphone second, bukan second, handphone apa ya, second. Handphone yang dia sekedar yang penting dia bisa berkomunikasi dengan anaknya yang di luar kota mungkin atau segala apa, dia pasti punya WhatsApp. Artinya sekarang semua orang untuk berhubungan dengan dunia luar, di samping dia bertemu secara langsung, dia pasti akan menggunakan WhatsApp. So, yuk kita lakukan digital marketing dengan menggunakan WhatsApp. Karena dengan WhatsApp itu, kita bisa langsung, ibaratnya kita langsung ketok pintu, dan orang yang tersebut yang membukakan. Kita ketemu. Cuma problemnya adalah, bagaimana cara dia mau membukakan pintu, sehingga kita bisa masuk dan bercerita. Ya, sama kayak dulu ketika ada canvassing. Canvassing kan, ketok pintu, kemudian atau selamat pagi, menyapa kalau ada di ruko gitu kan. Nah, orangnya mau ketemu Anda apa nggak? Mau menemui Anda nggak? Mau meluangkan waktu nggak untuk dengerin Anda ngomong? Ya, kalau dulu kan
Dia lihat tampang kita kan, dari atas sampai bawah lihat gitu, ini orang apa nih, sales nih gitu ya. Kalau orangnya baik, "Iya kenapa Mas? Harus kita apa?" Ada ngomong panjang lebar, "Oke, maaf ya Mas nggak tertarik, yang lainnya aja." Dia mungkin ngomongnya seperti itu, ya. Atau yang lebih dengan kasar, nggak butuh nggak butuh, yang lain," mungkin begitu. Atau begitu masuk, "Apa lagi ini orang ngerepotin gua, bikin bikin rusuh aja," misalnya gitu. Nggak sama, WhatsApp pun seperti itu. Ketika Anda mengirimkan pesan, apakah pesan itu dibaca sebagai informasi yang berguna oleh dia, ataukah sebagai informasi yang akan menjebak dia, atau sebagai informasi yang mengganggu dia. Nah, ini ya harus dilakukan dengan lebih hati-hati. So, inilah pentingnya kita punya pengetahuan tentang digital marketing. Digital marketing dengan cara namanya kita sebut dengan marketing funneling, gitu ya. Nah, sistemnya seperti itulah, gampangannya seperti itu. Bang Hejo. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, sampai nih. Halo, udah lama nggak ketemu. Iya. Oh, rambutnya tambah gini sih. Hah? Kayak Kenapa? kayak Cikita itu. Ya, itu dong tolong jelasin yang itu yang Kemfoga itu loh. Saya mau tahu lebih lanjut. Saya udah member sih, udah bayar, udah. Yes. Habis ini ya, Bu. Habis ini ya, Bu. Oh iya iya ya, oke. Habis ini. Habis itu saya jelasin. Jadi kita ngalir dulu. Takutnya orang bingung nih. Apa itu? Gitu kan? Enggak. Jadi thank you Bu Mela, thank you sudah ikut digital camp yang phase 3 ya. Sudah saya lihat tadi hari pagi sudah mulai diproses tuh, sudah mulai pengiriman. Udah terima Bu Mela? Udah terima. Cuma makanya maksudnya itu nanti gimana saya tiap hari itu yang dikirim itu udah kiriman pastinya, tinggal diklik, tinggal dikirim gitu ya. Yes. Oke, Seperti itu. oke. Tapi nanti saya jelasin habis ini ya. Ya makanya dijelasin aku salah gitu. Thank you ya. Setelah ini, saya mau jelasin digital marketing dulu buat Oke, teman-teman. oke ya, thank you. Oke, jadi hari ini saya tidak spesifik jelasin tentang digital camp. Saya mau cerita dulu tentang pentingnya digital marketing untuk kita mempromosikan diri gitu. Artinya kita branding diri ya, kita harus branding diri gitu. Tadi, kenapa kita harus branding diri? Tadi yang teman-teman yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita terlalu asik menjual produk, menjual jasa, yang di mana sebetulnya kepentingan kita kecil di sana gitu. Ya ada sih tapi kecil gitu. Lebih baik Anda jual diri gitu. Jual diri bahwa saya dulu pernah sharing ini ya. Saya pernah ditelepon oleh prospek kami ya, saya dan istri saya pernah ditelepon prospek kita, saya di Purwokerto, prospek kita di Jakarta, kita berangkat ke Jakarta. Setelah setahun saya prospek dia, mungkin setengah tahun lah ya, 5 bulan, 6 bulan. Ini tahun pertama saya jadi agent, kemudian kami ngobrol dengan dia, kemudian nggak closing juga, closing tapi akhirnya nggak mau medical check up, akhirnya NTU, akhirnya setelah sekian bulan kemudian kita follow up lagi, dia masih banyak penolakan. Let's say di akhir tahun sekitar bulan September tiba-tiba dia telepon minta istri saya datang ke Jakarta untuk follow up Prudential, dia bilang begitu. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau dia adalah mantan prospek kita, tiba-tiba telepon ke kita, minta di follow up lagi untuk Prudentialnya. Persepsi kami adalah closing nih, gitu ya. Ini closing nih pasti nih, closing. Ya, hanya kita buatin lagi. Kalau zaman dulu kan ilustrasi harus kita bikin dulu ya, pakai SQS, pakai pakai aplikasi SQS, Sales Quotation System di laptop, kita bikin, kita print. Nah, di print bawa banyak banget, terus SPJ juga masih kertas gitu kan, masih 12 halaman, tuh tebel banget, warnanya orange gitu. Kemudian kita berangkat, istri saya lagi hamil waktu itu, hamil 7 bulan. Gede lah, udah 7-8 bulan. Berangkat, saya nggak bisa ikut karena waktu ada kegiatan. Saya di rumah, saya di kampung, istri saya berangkat naik kereta. Pagi-pagi, subuh sampai ke sana, istirahat sebentar di Gambir, sampai kira-kira sudah mulai mataharinya muncul, cuci muka, ini itu, berangkatlah ketemu dengan si prospek itu. Ketemu siang, jam makan siang jam 11 di sebuah fine dining restoran di Bilangan Sudirman. Begitu datang, istri saya udah bawa segala macam, ditunjukin, "Entar, kita makan dulu ya," gitu ya, ceritanya gitu. Setelah makan selesai, tiba-tiba datang temannya. Nah, temannya ini ternyata yang punya restoran itu. Jadi restorannya ini gede banget, bagus banget, elit lah gitulah ya. Nah, datang, "Hai Cin, apa kabar?" Gitu kan, cipika, kemudian datang, orang itu juga sama kayak istri saya. Bawa mapnya isinya lembaran kertas berwarna orange, dengan logo Dewi Pru di ujung kanan atas, gitu kan.
N7 kiri atas, kemudian ada SPAJ segala macam, ada ilustrasi segala macam, dijelasin lah tentang bro, ngomong lagi kepada si prospek kami. Istri saya cuma diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Ini maksudnya apa? Minta saya datang dari Purwokerto ke Jakarta, ngomongnya katanya Prudential, begitu di sana datang lagi agen Prudential, di mana agen itu adalah yang punya restoran tempat dia makan. Secara fisik, istri saya pasti kalah. Karena istri saya bukan siapa-siapa, sedangkan yang satu adalah yang punya restoran. Yang punya restoran dan dia agen. Oke? Dan yang paling mengejutkan ketika si nasabah ini, si prospek ini bilang gini, oke, ya, gua ambil. Terus dia ambil tuh, SPJ ditandatangani, terus bilang gitu saya, nih, thank you ya, nih, kita nih, thank you. Dia tuh ini banget, gigih banget menjelasin saya tentang Prudential. Akhirnya sudahlah, saya sadar memang saya perlu asuransi. Thank you ya, Git. Terus dia tanda tangan. Apa yang bisa kita ambil di sini, teman-teman? Apa yang bisa kita ambil di sini? Yang salah siapa? Saya mau nanya. Ayo. Tidak ada yang salah kok. Hah? Nggak ada yang salah? Iya. Yakin nggak ada yang salah? Yakin nggak ada yang salah? Masalah silaturahmi. Nggak ada yang salah. Kita nggak lagi ngomong silaturahmi loh. Saya nggak ada urusan sama baik, urusannya sama duit loh. Urusannya sama bisnis loh ini. Yang salah siapa, saya mau nanya. Ayo, yang nanya, yang salah siapa? Aneh Mungkin- sih orang. Aneh ya? Aneh menurut saya, kayak sedikit. Maksudnya apa? Emang itu nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti apa gitu ya? Sekarang kalau nasabah nggak jadi beli, ambil, katakanlah sudah tanda tangan SPAJ, dia nggak mau bayar premi, masalah nggak? Enggak dong, duit dia. Iya. Membatalkan, bahkan event polisi udah terbit pun dia boleh membatalkan loh, karena ada free look kan. Iya. Ada free look. Itu fine aja, secara sistem itu boleh, secara aturan itu boleh. Menolak, membatalkan itu sah saja. Event polisi sudah jalan 3 bulan, di stop sama dia juga sah saja. Lapse katakanlah, itu sah saja. Kita yang kena sanksi, tapi si nasabahnya kan nggak ada masalah. Dia tahu rugi, duit gue hilang 3 bulan, ya sudah, itu kerugian saya, oke, gue terima. So salahnya di mana? Mungkin kurang penjelasan ya Pak Hejo ya. Kurang penjelasan yang lebih detail. Tadi saya sih menggarisbawahi kalimat Pak Hejo, calon nasabah tadi kan bilang, Git, thank you ya, Anda udah jelasin dengan detail banget dan jelas. Mungkin di situkah kekurangannya? Kurang penjelasan yang detail? Enggak, itu saya detail banget. Saya jelasin kok. Oh, kalau gitu apa salahnya ya? Saya sudah sangat jelasin dengan detail. Even Soalnya ketika dia closing dengan si agen yang punya restoran itu, ini nggak jelasin apa-apa. Oh iya, gue udah tahu. Herman sama gitu udah ngejelasin. Oke, gue ambil. That's it. Kalau saya gitu. tanya, saya tanya Kedekatan Bang. bukan Pak Hejo, kedekatan bukan Pak Hejo. Kedekatan, kalau kedekatan kami lebih dekat lah. Kami lebih kenal 10 tahun. Kurang hoki, Pak. Kurang hoki. Saya tidak percaya dengan hoki. Kalau saya tanya Bang Hejo, setelah selesai declosing, kan udah selesai, mau gimana waktu declosing kita nggak bisa cegah kan. Paling saya tanya, sorry kalau gitu kira-kira kenapa Anda mengundang saya ke Jakarta, kira-kira apa yang Anda harapkan dari saya atau apa, maksudnya tujuan dia apa gitu ngundang saya ke Jakarta ini gitu loh. Bu, kalau misalnya ada orang yang udah prospek selama setahun, tiba-tiba, Bu Mela, ketemu yuk, kita ngobrolin Prudential. Kita mau nanya nggak? Enggak, maksudnya bukan waktu dia bukan waktu diundangnya, waktu dia udah closing itu saya akan tanya ulang gitu. Gini Bu Mela, dalam posisi seperti itu, istri saya lagi shock. Iya pasti. Satu, yang kedua, dia agen baru loh. Agen loh dia. Dua-duanya masih agen sih, sama-sama agen dua-duanya. Cuma secara power kan beda. Yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Beda dong. Ya kan? Secara power beda. Dia punya restoran. Kita aja ke sana naik kereta. Karena cuma naik taksi gitu. Ya, secara power. So ini yang mau saya ceritakan adalah inline dengan yang saya ceritakan tadi di awal. Saya dan istri saya terlalu asik menjelaskan tentang bagusnya Prudential, bagusnya produk ini, bagusnya konsep itu. Saya lupa menjual diri saya, bahwa kalau mau beli asuransi harus lewat saya. Itu yang saya lupa nggak ngomong. Ya, ini yang saya lupa ngomong. Saya lupa personal branding-nya. Jadi artinya ketika ngambil, dia pikir kayak di BCA.
Ya sudah, gua ambil deh, mau nabung di mana aja kan nggak ada masalah. Yang penting kan nabung di BCA dong. Ya sudah lah, saya beli geprek bensu lah, atau mau beli mana pun beli geprek bensu. That's it. Nasabah tidak salah, persepsi dia berbeda dengan persepsi kita. So, jangan Anda pikir ketika Anda bertemu dengan seseorang menceritakan dari A sampai Z, kemudian dia, oke, gua ambil dari lu. Belum tentu kalau dia tidak percaya dengan Anda. Tapi nggak masuk akal sih Bang Ejo, kalau hari gini orang nggak ngerti kalau orang nawarin sesuatu tuh berarti ini ada kepentingan orang itu sales atau marketing yang pastinya hidup dari situ. Kita nggak bisa ngomong nggak masuk akal, itu sudah kejadian. Jadi kita nggak bisa masuk akal atau tidak masuk akal, itu sudah kejadian. Artinya, apakah seseorang itu melakukan kesalahan atau tidak, itu nggak ada masalah, itu diri dia kok. Ya kalau saya sih setelah kejadian itu saya pasti akan tanya sama orang itu. Pasti Ya, Pak, akan. kalau ditanya pun, terus kalau memang dia, iya aku ngambil sama dia aja, itu hak dia dong. So, Waktu itu kenapa dia undang dia datang ke Jakarta? itulah yang saya bilang, kesalahan kita selama ini adalah, termasuk teman-teman semuanya, dan saya yakin teman-teman semuanya, terutama yang baru, adalah terlalu asik menjual Prudential, tetapi Anda lupa tidak pernah menjual diri. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, jadi ini harus kita garis bawahi. Jangan lupa Setuju. jual diri, karena dengan jual diri, Setuju. kita menunjukkan kualitas kita. Prudential bagus, tetapi nggak ada apa-apanya kalau bukan saya yang bukan servicing agenmu. Gitu loh. Kata-kata itu yang harus kita tambahkan di akhir. Kamu akan terlindungi oleh Prudential, tapi jangan khawatir. Kalau saya yang melayani kamu, saya akan melayani kamu. Sehidup semati. Tinggal sampai duluan mati gua apa lu? Jadi intinya teman-teman yang harus sampaikan, intinya yang ingin saya sampaikan adalah, jangan lupa untuk mulai atau menawarkan diri kita sebagai orang yang tepat untuk kamu. Ketika dia ternyata tidak memilih kita, ya sudah, kita mau apa? Ya sudah, lu prefer pilih dia, ya sudah. Yang rugi kamu, karena kamu tidak memilih saya. Nah, itu yang Jadi kita ngomong seperti itunya waktu kapan? Setelah prospek ya, Bang Ejo? Yang mana? Yang tadi kalau mau beli dengan saya itu di posisi mana? Di semua kesempatan. Jangan cuma di akhir doang, dari awal sampai akhir. Sama, coba Anda perhatikan, iklan. Anda nonton iklan. Iklan cuma berapa sih? 30 detik kan? Anda nonton iklan di TV deh, atau di YouTube, kan cuma 30 detik kan? Apa yang disampaikan? Kan itu aja berulang kan? Repetisi inilah yang membuat orang nancep di otak, teman-teman. Ya, kalau Anda cuma ngomong sekali, saya yang terbaik. Tapi cuma ngomong sekali doang, dia nggak nancep di otak dia. Tapi kalau kita selalu ngomong begitu, atau kita mengirimkan sesuatu yang mencerminkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk dia, itu nancep di otak dia. So, kita bicara branding, kita bicara promosi, kita bicara repetisi. Ulang, diulang, dan terus-menerus. Teman-teman, siapa di sini yang hafal Mars Perindo? Apa, Bang? Apa Pak Hejo? Master. Siapa yang hafal Mars Perindo? Perindo. Ya, saya nggak Perindo, Pak. Pak Ejo nyalak ya, Perindo ya, Pak Ejo. Nyalak ya? Bukan. Oh, kira Pak Masnya Ejo Mas nyalak. Prudential yang hafal. Ketika anak-anak sekarang hafal Mars Perindo loh. Kenapa? Di RCTI selalu diputar Mars Perindo. Oh. Betul nggak? Yang punya kan dia, Pak. Itulah. Dia menggunakan celana itu untuk cuci otak. Betul. Dia nyetel terus Mars Perindo. Lagunya bagus sih, lagunya saya nggak tahu partainya bagus apa nggak, saya nggak ngerti. Tapi kita bicara lagunya, ini secara iklan, advertising, ini bagus banget gitu loh. Dia terus-terusan diputar sehingga orang akhirnya, saya hafal sampai sekarang. Satu-satunya Mars partai yang saya tahu cuma Perindo. Jadi di sini ini adalah menceritakan bahwa ketika Anda mau beriklan, Dia nancepin ya. harus diulang-ulang. Hanya kita kayak dicuci otak. Sama dengan kita mencuci otak bahwa gua yang terbaik, saya yang terbaik. Ingat Prudential gitu ya. Iya. Jadi pertama adalah kalau saya bilang seorang agen ketika ada pertama di Prudential, satu adalah Prudential is the best. Itu dulu. Ya. Prudential is the best. Yang kedua adalah produknya yang gua tawarin ke lu itu is the best buat lu. Prudential produk. Yang ketiga yang kita sampaikan ke dia adalah ini semua nggak ada apa-apa kalau bukan gua yang servicing agent lu. Ini dulu 3. Ya. Jadi
ini brand ini yang harus kita sampaikan. Terus tiga-tiganya harus terus berulang setiap saat bertemu berulang. Makanya kadang suka diledekin sama teman-teman saya. Kamu tuh kayak ular katanya. Kenapa sih ular? Ngomong cerita apa aja ujung-ujungnya ke Prudential juga katanya. Ular lu katanya gitu. Ya memang harus begitu teman-teman. Kita yang namanya promosi, yang namanya advertising, yang namanya iklan harus selalu mengulang terus. Sehingga orang lama-lama akhirnya di otak dia Prudential asuransi terbaik, PPH atau PSS ada yang terbaik, atau Prutop atau segala macam produk yang Anda ceritakan, dan Anda adalah orang yang baik, orang yang ngerti tentang produk, orang yang bisa membantu saya mengawal asuransi polis ini bisa tercapai dengan tujuan awalnya seperti apa. Ini yang harus kita buat. Gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Ya, suka lupa. Jadi yuk mulai sekarang mulai lakukan personal branding dengan kanal-kanal apapun, silahkan. Anda boleh gunakan sosial media, Anda boleh gunakan text messaging, Anda boleh gunakan ketika Anda bertemu, tatap muka, Anda boleh gunakan dengan cara-cara apapun. Jangan lupa jual diri, kuncinya itu. Ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Saya Pak Ejo. Ya. Pak Ejo, tadi pada saat ketemu nasabah, calon nasabah tadi kan kita harus branding. Itu kan harus berulang-ulang ya. Misalnya cara apa ya? Misalnya kita ngomong kalau ibu ngambil dari saya, itu saya akan menservis lebih baik atau gimana Pak Ejo? Untuk kita menyatakan ke calon nasabah tadi itu. Oke. Ada dua cara Bu, Ibu menyampaikan bahwa saya yang terbaik untuk Anda gitu ya. Yang pertama secara verbal, hari kita ngomong. Udah deh, kalau lu nasabah gua, gitu kan misalnya, atau kalau bahasa yang lebih formal, jika ibu adalah nasabah kami, maka kami akan bla 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 sampaikan. Ya, apa yang ibu janjikan, apa yang Anda janjikan, itu dengan cara verbal, atau dengan cara yang tidak langsung ngomong, tapi tunjukkan, ini nasabah kami selama ini. Jadi tunjukkan dengan bukti-bukti bahwa ini nasabah kami itu seperti ini. Saya lakukan apa untuk mereka. Saya memberikan apa untuk mereka. Ketika nasabah saya sakit, saya melakukan apa untuk mereka. Nah, itu adalah contoh bahwa, oh, saya melakukan jadi gini. Orang lebih menghargai. Ketika dia melakukan sesuatu yang sudah tugas kita, that's it. Itu rata gitu kan. Orang melakukan sesuatu yang baik, tapi kalau sesuatu baik itu merupakan kewajiban kita, ya sudah gitu kan. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang melebihi dari apa yang kewajiban kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, tunjukkan bahwa tugas saya adalah sebetulnya menjelaskan tentang produk, menjelaskan tentang program, dan mengawal Anda sampai akhirnya polis itu terbit. Tetapi saya tidak hanya melakukan itu, saya melakukan lebih dari itu. Jadi kalau misalnya ada nasabah sakit, ceritakan, kemarin ada nasabah saya sakit, saya lakukan ini, kemarin nasabah saya meninggal, kemudian kurang apa, surat-suratnya nggak ada, saya yang bantu mereka. Sebetulnya bukan kewajiban saya, tapi sebagai rasa tanggung jawab saya, maka melakukan itu. Jadi itu bisa dengan cara seperti itu. Secara verbal juga ya, cuma verbalnya langsung, atau verbalnya agak sedikit muter, lebih soft. Hard sama soft. Atau bisa juga dengan cara Anda tunjukkan, misalnya contoh ya, kan kita sosial media sering ya, Anda melakukan lagi sedang ke rumah sakit, melayani nasabah yang lagi sakit. Itu juga bagus, menunjukkan bahwa Anda do something, ya, melakukan sesuatu yang lebih gitu, misalnya ke rumah sakit apa, nasabah sakit, sudah kita atur. Anda ceritakan aja di deskripsi, mau di IG, mau di Facebook, atau mau di mana, gini, masalah gini, sempat ini sih, tapi akhirnya beres semua. Thank you Prudential. Anda bisa ngomong seperti itu. Terus begitu terus, lama-lama brandingnya kan, oh ini orang gila deh melayani nasabahnya bagus banget, gitu loh. Ya. Balik ke cerita saya di awal di nasabah saya. Ketika waktu itu istri saya sempat nangis-nangis, akhirnya dia pulang ke Purwokerto segala macam dengan segala macam kegalauan, dan saya sempat juga merasa bahwa kok gini amat sih kerja jadi agen gitu kan. Akhirnya saya sempat mau mundur dari Prudential. Leader saya telepon saya, what's wrong with you? Itu pertanyaan menyadarkan saya. What's wrong with you? Hah? Gue salah apa? Gila. Gue begini kan mulai dari saya nanya juga what's wrong. Gak lagi nyalahin dia. Dia lagi nggak nyalahin. Dia cuma ngomong, Kang, kira-kira what's wrong with you ya? Kok bisa seperti itu? Pertama dia ngomong saya tersinggung. Tapi setelah seminggu 2 minggu saya tidak lagi berkomunikasi dengan leader saya merenung, salah saya apa?
kok kami diperlakukan seperti itu. Setelah mikir panjang, oh iya, problemnya kita lupa, kita nggak menawarkan, menjual diri, menjual bahwa saya akan bla 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 atau saya telah bla bla blanya, saya nggak cerita ke dia, saya fokus pada produk, keunggulan produk, asuransinya yang bagus, kalau itu doang yang saya ceritakan, saya nggak cerita kami akan apa, sekarang kami nggak cerita. Nah mungkin dia ada dua pilihan kan, ada dua orang yang sama-sama menawarkan Prudential, yang satu adalah orang yang dia sudah kenal selama 10 tahun sebagai teman biasa, yang satu mungkin adalah yang kenal juga, baru kenal 2-3 tahun, tetapi ini orang punya potensi bisnis yang lebih besar. Saya berpikir, udahlah saya ambil sama dia aja, kita sama-sama pebisnis sama dia. Mungkin seperti itu. Bukan masalah like, bukan masalah nggak suka, bukan masalah, ini masalah pilihan, masalah choice. Ya, ketika Anda mau makan, ada bakso, ada soto, Anda milih mau bakso atau soto. Ketika Anda beli soto, apakah tukang baksonya, kenapa dia nggak beli bakso saya ya? Orang penjual baksonya kan nggak nanya seperti itu. Itu masalah pilihan. Anda lebih suka yang mana gitu. Dan kita nggak boleh marah ketika dia menolak kita. Karena apa? Ya, artinya kita kurang menjual diri. Ya, atau kita tidak cocok dengan selera dia gitu kan. So kita harus branding. Sekali lagi kita harus branding, kita harus jelaskan ke masyarakat bahwa gua adalah yang terbaik buat kamu gitu loh. Nah, sekarang caranya bagaimana? Bisa ketemu langsung, bisa dengan bukti Anda bisa posting di sosial media. Tapi ini sekali lagi teman-teman, ya itu sih pilihan ya, pilihan buat Anda. Saya cuma ngomong apa yang menurut saya, ini opini, sekali lagi ini opini, tolong dicerna dengan baik. Saya kok tidak sreg ketika ada teman-teman sesama agen manapun, asuransi manapun, yang memposting di sosial media foto pencairan uang meninggal dunia, ada nominal UP-nya, ada nama nasabahnya, dan ada foto orang yang menerima. Saya kok kurang sreg ya? Why? Apakah ketika Prudential membayar uang pertanggungan itu Prudential baik? Menurut saya bukan masalah baik atau tidak baik. Masalahnya adalah itu sudah kewajibannya Prudential. Nasabah sudah membayar, itu kewajiban dia. Tetapi haknya dia untuk melakukan klaim, hak penerima manfaat dan pemegang polis ya. Itu harus melakukan klaim dan kewajiban Prudential untuk membayar. Lalu di mana kelebihannya Prudential? Kelebihan Prudential adalah dia membayar uang pertanggungan jiwa secara tepat sasaran dan tepat waktu. Tidak mempersulit. Itulah kelebihannya. So, ketika dia posting, saya pikir ini agak berlebihan. Wah, itu haknya dia kok. Uang segitu tuh haknya dia. Itu bukan santunan dari Prudential loh, karena Prudential baik mau dikasih, ini gue kasih lu 1 miliar. Bukan begitu. Itu haknya dia 1 miliar uang itu. So, akan lebih tepat, kalau Anda mau posting itu, tolong wajahnya ditutup. Ya, di-blur. Wajahnya, mukanya di-blur, namanya ditutup. Nominalnya nggak apa-apa. 1 miliar, 10 miliar, 30 miliar, 100 miliar. Go ahead. Itu bukti bahwa Prudential membayar. Tapi fotonya ditutup, namanya ditutup, alamatnya ditutup, plus background yang menunjukkan tempat lokasi kalau itu di rumahnya dia di-blur. Sehingga Anda yang tunjukkan adalah ini benar-benar ada pembayaran klaim. Prudential sudah menjalankan kewajibannya. That's it, gitu ya. Why? Polis sifatnya adalah private and confidential. Ya. Ketika nasabah Anda closing, terbit polis, kan syarat yang menerima adalah pemegang polis kan? Harus dia langsung, bahkan tidak boleh dititipkan. Harus dia langsung. Why? Karena sifat polis adalah private and confidential. Jadi ini, ketika private and confidential, kenapa Anda yang membocorkan ke masyarakat? Karena ketika seseorang menerima uang pertanggungan jiwa, ada orang yang, gila ya Prudential, gitu. Atau yang kedua, dia punya duit nih, berarti gue bisa nagih utangnya dia. Dia punya duitnya, gue bisa pinjam sama dia. Hati-hati, bisa jadi orang punya persepsi yang macam-macam. So, yuk teman-teman, sedikit cerdaslah ketika Anda mau melakukan personal branding. Itu masuk personal branding itu. Masuk personal branding di sosial media. Jadi saran saya, yuk silakan Anda mau misalnya nasabah Anda masuk rumah sakit, akan lebih baik Anda posting adalah pintu masuknya, kamarnya, kemudian ceritakan. Tapi tidak usah posting pasien Anda, nasabah Anda. Nasabah Anda lagi diinfus, lagi foto. Plekar. Saya pikir itu kurang etis ya. Tapi kalau dia setuju ya nggak apa-apa. Intinya adalah minta izin. Minta izin dia. Kalau dia mengizinkan, boleh. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, ya janganlah ya. Sekali lagi, polis sifatnya adalah private and confidential. Jadi Anda harus menjaga itu dengan baik. Sekali lagi, ini masuk ranahnya personal branding. Ya. Sosial media, Anda promosi produk, good.
bagus. Promosi prudensial good, karena ketika semua orang bercerita, berteriak satu kata yang sama prudensial, maka seluruh dunia akan merasakan getaran prudensial itu. Tetapi jangan lupa, Anda pun harus meneriakkan nama Anda, sehingga orang menyadari, oh kamu adalah orang yang tepat untuk saya tunjuk untuk menjadi servicing agent saya. Untuk memastikan polis yang saya beli itu bisa dieksekusi nantinya di saat yang tepat dengan orang yang tepat yang saya mau. Ya, kan kuncinya ke sana. Gitu deh, ya. Ngomongnya serius amat sih. Oke, yuk ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan personal branding menggunakan, saya ngomong sosial media ya, karena saya tidak ahli sosial media. Ya. Kita bicara adalah bagaimana kita melakukan personal branding dengan menggunakan Voga. Oke. Voga hadir di sini untuk membantu Anda melakukan personal branding. Kalau Anda sudah jadi member Voga, pasti punya Voga Passport kan? Ya. Oh, saya belum join Zoom ternyata. Nah, Anda bisa melakukan itu dengan cara sharing artikel atau sharing landing page atau sharing Vogami atau sharing yang lain yang ada di sana untuk melakukan personal branding. Bentar, saya join Zoom dulu. Ternyata handphone saya belum join Zoom. 93957. Oke. Ini bukan training ya teman-teman ya. Ini bukan training. Ini curhat. Ini curcol. Jadi Anda boleh ngomong apa aja. Nggak usah nunggu saya selesai, Pak. Boleh nanya nggak? Itu. Anda ngomong aja. Karena ini bukan training. Ini sesi santai lah. Sesi sharing gitulah. Ya. Silahkan kalau Anda ada yang mau ditanyakan langsung aja. Oke. Nah, saya mau sharing masalah cara kita melakukan personal branding dengan menggunakan Voga. Ya, jadi kalau kita bicara apa namanya bicara branding, berarti ada sesuatu yang harus kita tunjukkan, visual, ya, visual. Nah, ini visualnya Voga sudah menyiapkan namanya visual branding dengan menggunakan link yang kita buat. Yang paling sering saya endorse, yang sering saya ceritakan adalah Vogami. Why Vogami? Karena Vogami di sini lebih lengkap. Itu paket lengkap. Ini website sebetulnya. Ini website ya. Jadi ini website yang milik Anda, yang kami desain untuk kepentingan Anda bisa melakukan personal branding. Nah, ini adalah kalau dibilang landing page terlalu kompleks ya, terlalu kompleks. Karena landing page pastinya lebih sederhana. Tapi nanti saya bikin deh landing page yang lebih sederhana biar Anda bisa menjadi gateway untuk masuk ke link-link Anda yang lain. Tapi ini sementara pakai ini dulu deh ya. Jadi ini adalah website. Nah, untuk seorang profesional akan lebih powerful gitu ya kalau Anda miliki website sendiri, punya website personal atau profesi yang menunjukkan siapa Anda dan apa kegiatan Anda dan apa layanan Anda. Ya, itu seorang profesional. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang tidak bisa bikin website sendiri gitu loh. Ini bisa jadi solusi untuk itu. Jadi nggak usah pusing. Kalau Anda bisa bikin website sendiri, good, silahkan buat. Yaitu sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan style Anda. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan membuat website, kompleks ya. Kalau mau buat website, Anda harus punya kemampuan membuat website. Kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda bisa minta tolong orang untuk bikin website. Yang kedua, Anda harus punya kemampuan copywriting. Artinya ada kemampuan untuk nulis. Ya, copywriting, 2. Yang ketiga, Anda harus punya kemampuan memahami yang namanya user interface. Atau dilihat orang tuh nyaman apa enggak gitu kan. Tampilannya tuh enak apa enggak gitu kan. User interface-nya kayak apa. Merepotkan apa enggak, menyakitkan mata atau enggak gitu ya. Gitu. Yang berikutnya adalah user experience. Artinya apa? Ketika orang membuka website ini atau membuka link ini, dia terbantu atau dia malah jadi bingung. Nah, itu jadi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah database.
Ya, bagaimana database ini bisa berguna untuk Anda? Karena maksudnya adalah untuk mendapatkan leads. Ya, website landing page adalah biar Anda mendapatkan leads. Nah, paling bagus sih kalau Anda bikin landing page, simple aja, sederhana aja. Nah, landing page itu nantinya bisa mendatangkan leads, bisa dikonekkan ke Google Form atau ke Google Sheet gitu ya. Nanti Anda bisa mendapatkan data, dan data itu bisa Anda follow up sebagai prospek Anda gitu kan, seperti itu. Secara teori itu seperti itu. Nah, coba kadang-kadang untuk seseorang untuk akhirnya mau ngeklik dan mengisi data itu prosesnya panjang. Oke. Dan itu sudah dibantu oleh Prudential dengan leads. Ya, Anda bisa mendapatkan itu dari leads. Ya, silakan, jadi Anda bisa menggunakan leads, tapi sekali lagi orang ada 2 macam tipe orang, nggak cuma 2 sih, banyak, tapi salah satu tipe orang masukkan data di leads kan pertama karena memang dia lagi mencari asuransi untuk dia. Kalau data leads yang Anda terima itu datanya data udah matang karena memang dia lagi perlu. Follow up sedikit pasti bisa closing. Atau cara yang orang kedua, orang iseng. Orang iseng masukin data. Mungkin dia agen asuransi lain, atau mungkin dia agen pro lagi coba list itu apa sih gitu ya. Mungkin begitu. Atau mungkin juga orang yang memang ya cuma pengen ngetes aja gitu. Jadi semua itu kemungkinan itu ada. Ya, tapi intinya sama. Baik leads maupun ini adalah tujuannya adalah Anda mendapatkan leads, mendapatkan data. Nah, untuk mendapatkan data itu banyak cara. Nah, ini adalah salah satu untuk mendapatkan data. Oke. Tetapi saya berpikir daripada Anda mendapatkan data dari crowd, dari dunia maya yang begitu luas yang Anda tidak bisa batasin secara lokasi dan regional, lebih baik Anda membagikan ini kepada orang-orang yang memang Anda kenal, atau orang-orang referensi dari orang-orang yang Anda kenal. Sama kayak dulu ketika ada prospek, ya masih ingat leader saya, kakek leader saya, ya, kakeknya leader saya, ya, kakek leader saya berarti, kakek leader saya yang sekarang sudah pindah ke tempat yang lain gitu. Dia selalu bilang, saya hanya fokus ke Jakarta Barat, that's it, itu doang. Dia tidak mau bicara Jakarta Selatan, bahkan Jakarta Selatan pun dia nggak mau. Apalagi kota lain gitu kan, apalagi provinsi lain gitu. Sama-sama Jabodetabek aja, sama-sama DKI Jakarta aja, kalau nggak Jakarta Barat dia nggak mau. Why? Mudah, jaraknya lebih dekat, saya melayaninya lebih fokus dia bilang gitu. Masuk akal juga sih kalau menurut saya. Ya, artinya Anda bisa memilih lokasi-lokasi mana yang harus bisa Anda layani. Nah, leads ini yang kita nggak bisa kendalikan. Bisa aja begitu buka, yang datang isinya orang dari Lahat gitu ya, atau dari Palangkaraya, atau dari Papua, dari Sorong, Manado, which is Anda nggak bisa follow up gitu. Ya, bikin gemes gitu kan, bikin sebel gitu kan. Nah, lebih baik Anda mencari data orang-orang dekat. Caranya adalah bisa dengan membagikan landing page atau website atau apapun itu kepada orang-orang yang memang Anda bisa atur, bisa Anda jangkau gitu. Caranya dengan menggunakan WA, gitu ya. Dengan WA Anda sortir dulu WA-nya yang mana yang kira-kira yang dekat gitu kan. Anda pilih, kemudian mereka dijangkau dengan pembicaraan-pembicaraan yang singkat, dan ujung-ujungnya adalah Anda membagikan link. Link apa? Bebas. Link yang Anda punya. Kalau Anda punya website sendiri, boleh. Anda punya landing page sendiri, boleh. Anda punya link yang lain, ya silahkan. Kalau Anda nggak punya, silahkan pakai yang punya Voga gitu ya. Nah, Anda bisa membagikan link ini, link Voga ini untuk mulai mencari atau mendekati prospek-prospek yang bisa Anda pilih secara lokasi kedekatan dulu. Misalnya Anda sekarang ada di Tangerang, ya coba Anda fokus di Tangerang. Mungkin Tangerang, Jakarta Barat, atau mungkin di daerah Serang itu masih bisa kekejar gitu ya. Atau Depok juga mungkin masih kekejar. Kalau Anda di Jogja misalnya, mungkin ya Jogja, Solo, Klaten masih bisa kepegang. Kalau misalnya Anda di daerah lain, coba perhatikan juga masalah lokasi, kedekatan segala macam. Memang link ini bisa menjelajah kemanapun di seluruh dunia. Tapi sekali lagi, keterbatasan kita dalam melakukan aktivitas profesi kita adalah keterbatasan kita harus bertemu untuk bisa closing yang tepat. Gitu loh. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Bang Ejo, nanti prakteknya kan orang yang slice ya, bukan jalan begitu kan. Tadi kan jalan sendiri gitu, itu contoh aja ya. Enggak, itu jalan sendiri emang. Tadi kan kayak jalan tuh, ya bawah di slide gitu. Nanti kalau orang yang mau pakai baru
pakai tangan dia kan. Itu sebenarnya tadi Bang Hejo cuman review aja ya. Yang Kasih mana? lihat. Yang mana, Tadi Bu? ini yang tadi ya itu tadi yang ditampilin ini kan bergerak nih tuh. Tadi kan bergerak terus nih. Ini cuman sebagai preview ya. Nantinya nasabah yang slide pakai tangan sendiri kan. Jadi gini, yang namanya slide dimanapun di website, ya, dia akan otomatis bergerak sendiri. Tapi bisa dihentikan, pencet aja, sembarang. Dia kan berhenti. Oh, nantinya bergerak seperti ini ya. Dia kan berhenti sekarang. Dipencet aja gambarnya, dia berhenti. Di website manapun seperti ini aturannya. Jadi settingannya dia kan otomatis bergerak. Karena dia kan slide. Dia kan slide. Ntar kalau nasabahnya gaptek, dia diem, dia baca, dia pulang lagi di depan gitu ya, baca. Mungkin saja orangnya gaptek, dia nggak ngerti apa-apa. Kalau Iya, nggak ngerti ada dua stop. macam. Gaptek dia nggak peduli, atau dia gaptek malah nanya, ini gimana Bu Mela? Bagus kan? Jadi bahan pembicaraan. Jadi bisa ketemu komunikasi. Ya, jadi ada dua macam. Aduh, gaptek nggak ngerti. Ya sudah, kalau nggak ngerti ya berarti nggak cocok dikasih ini. Kasih yang lain, yang lebih sederhana, yang lebih simpel gitu kan. Misalnya, kasih aja langsung gini. Jadi kan opsinya banyak. Di Voga kan opsinya banyak. Kasih aja ini nggak bergerak, diem aja udah. Lebih mudah, lebih nggak ini. Silakan. Kan kita nggak tahu ini orang gaptek apa enggak, kita nggak ngerti, ya kan? Makanya kita harus meraba-raba kan. Ya udah sharing aja. Kalau memang dia punya kebutuhan, dia memang mungkin 1-2 kali dia masih diem, nggak ada respon apa-apa. Tapi ketika kita sering mengirimkan sesuatu, dia penasaran juga. Itu maksudnya apa sih? Kemarin saya terima tapi saya nggak ngerti. Ya nggak ngertinya di mana? Anda tanya. Ngertinya di mana? Ini, Anda bisa ajarin dia secara sederhana. Oh, ternyata begini. Satu, dia nambah ilmu, dia pasti senang. Ya, orang kalau nambah ilmu itu senang loh. Dari nggak ngerti jadi ngerti itu kayak merasa, wah, dia orang paling kaya seluruh dunia. Ya, jadi justru bagus. Jangan kita, aduh nanti orang bingung. Jangan berasumsi dulu lah. Kita kirim dulu lah sesuatu. Ketika orang menghadapi sesuatu permasalahan ada dua macam, skip atau dia bertanya gitu. Kalau skip ya sudah nggak apa-apa, nanti satu saat kita kirim yang lain sampai ketemu yang dia cocok, sampai ketemu yang dia style gitu, stylenya dia gitu. Di Voga Password kan banyak opsinya, kita bisa kirimin dengan tipe-tipe yang lain gitu loh, gitu Bu ya. Jadi kalau dia mau bertanya malah bagus dong, kita jadi ada alasan untuk berkomunikasi. Kan yang kita cari itu, ada komunikasi lebih lanjut. Kan tujuannya seperti itu. Ya, tapi kalau dia belum kebaca, itu kan ulang terus kan gambarnya, ulang lagi, terus jalan terus kan. Ibu bisa bilang, Pak, stop aja, klik, dia akan berhenti kok. Kan Ibu bisa ngomong Kalau stop. dia nggak ngerti stop, itu jalan terus kan. Ibu yang ngasih tahu, Lagi. Pak, stop aja, dipencet aja di gambarnya. Di muka si anak itu tuh, Pak. Nah, dia akan berhenti. Kalau pengen lagi, di nge-slide aja, dia akan Nah, nge-slide. kalau kita kirim dia nggak nanya, Bang. Ya artinya dia nggak tertarik. That's it. Itu kok. So, gunakan marketing funneling. Marketing funneling kayak corong, ya. Mukanya lebar, bawahnya kecil. Jadi kita kayak menjaring sebanyak mungkin. Keunggulannya digital marketing adalah ini Ibu bisa menjaring 1.000 orang no cost. Sama sekali nggak keluar biaya. Beda kalau Ibu hari ini saya harus prospek 10 orang, prospek 20 orang, kita keluar paling nggak duit bensin, duit makan, duit parkir. Nah, kalau ini kan nggak, mau kirim 400 orang sehari pun kita nggak keluar duit Rp1 pun. Karena kita hanya sen-sen saja. So, dari 400 orang, mungkin 100 orang, aduh gaptek, skip. Ya sudah, tapi ada 300 orang mungkin baca. Yang melihat. Setiap pagi kan dikirimin setiap hari kan dikirimin 2 kali. Itu tinggal forward, kita masih perlu nggak ada kata-kata pembuka atau kata-kata penutup? Bu Mela, saya belum ngomong digital camp ya Bu Mela, mohon maaf. Oh. Digital camp. Ini sisihkan dulu. Saya masih bicara digital marketing untuk teman-teman yang lain Bu Mela. Bu Mela jangan langsung masuk ke digital camp dulu Bu. Kita belum ke sana Bu. Belum ya. Tahan ya. Jadi sekali lagi digital marketing adalah dengan cara marketing funneling. Kita sebar ke sebanyak orang ya. Mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. It's okay. It's life. Jadi memang seperti itu. Sama ketika Anda contoh ya, Anda bikin brosur. Anda bikin brosur di percetakan 1 rim. Oke. 1 rim berapa sih? Berarti 500 ya? 500 lembar ya? Oke. Bagikan di mana? Event. Pameran, job fair, atau mungkin di mall gitu kan. Teman-teman, dari brosur yang Anda bagikan, berapa orang yang baca dan berapa orang yang telepon?
merespon telepon ke nomor yang ada di bawah brosur itu? Kira-kira berapa? Pengalaman Anda? Pengalaman Anda coba, yang suka ngebagiin brosur. Berapa orang yang merespon? Berapa orang? Dikit. Dibuang, Pak. Langsung cari tempat sampah dibuang. Sedikit. 1% paling. Tapi ada, Pak. Ada yang respon balik. Ada yang telepon. Pernah? Tapi Alami less than 1% lah saya bilang. 1% ya. Kurang malah kalau saya bilang. Tapi ada sih. Ya, tapi kecil ya, Pak ya. Iya. Kekurangannya di mana sebetulnya brosur itu? Kekurangannya di mana? Kalau menurut Bapak Ibu? Satu arah, Pak. Satu arah. Ini juga satu arah loh, Pak. Dok, ini juga satu arah loh ini. Link juga satu arah. Karena kita memberikan informasi. Karena kita nggak butuh. Siapa? Orang itu Kalau butuh. terima brosur kan nggak butuh, Pak. Jadi nggak dihiraukan gitu. Sama link ini juga mereka nggak butuh. Mereka merasa tidak butuh. Mungkin kurang menjual diri kita, Pak Hejo. Oh, Anda bisa cetak brosur foto Anda segede gaban. Cetak A4 foto Anda semua, kemudian prestasi Anda, bisa kan? Itu menjual diri loh. Kalau menurut saya ya, kekurangan dari flyer itu, kekurangan brosur adalah Anda tidak bisa membagikan flyer kepada orang yang sama berkali-kali. Itu problemnya. Betul nggak? Iya kan? Iya, Ketemu orang sekali lewat, udah lewat aja udah. Dia lagi butuh udah dibuang gitu kan. Anda bisa ketemu orang itu lagi nggak? Enggak. Nggak bakal. Gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak. Anda dapat nomor teleponnya, Anda dapat nomor WA-nya, Anda simpan, kemudian Anda membagikan ke dia. Dia nggak baca, ya sudah. Besok kita bisa kirim lagi kan orang yang itu lagi kan? Iya, betul. Besok bisa kirim lagi kan? Besok bisa kirim lagi kan? Artinya probabilitasnya menjadi lebih besar. Karena apa? Kita bisa ngirim berulang-ulang kepada orang yang sama. Itu bedanya digital dengan tidak digital. Itu bedanya, Pak. Kalau materinya sama kayak brosur, Cuma bedanya adalah brosur sekali tercetak itu sudah nggak bisa diapa-apain. Ya, Anda nyetak brosur ternyata nomor telepon Anda salah. Anda nggak ngecek, dibagiin. Hilang nggak? Hilang. Anda tertarik, nomor teleponnya salah, ya sudah hilang. Tapi kalau link, informasinya salah, Anda bisa edit otomatis berubah. Itu fleksibilitasnya lebih tinggi. Jadi Anda bisa membagikan informasi yang berbeda-beda kepada orang yang sama berkali-kali. Yang kedua, itu materinya bisa Anda sesuaikan, bisa Anda adjust. Misalnya sekarang brosur link yang dia terima itu ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, ketika Anda punya akun Voga Digital, saya tidak rekomen username-nya dirubah. Meskipun username Anda jelek banget gitu ya. Ya sudah. Kenapa? Karena link itu dibaca orang, Anda mengganti menjadi username yang lebih enak dilihat, link yang dulu Anda bagikan hilang. Nggak bisa dibuka lagi gitu. So ya sudah, sekali Anda bikin username, sudah, jangan dirubah lagi. Apapun itu gitu. Kecuali memang begitu Anda terima dari kami, wah, username boleh diganti nggak? Kalau memang Anda selalu tanya, jika Anda belum pernah membagikan, silahkan Anda rubah. Tapi kalau sudah pernah membagikan, saran kami untuk tidak dirubah. Kami akan ngomong seperti itu, Pak. Ya, jadi artinya ID yang melekat di dalam link itu adalah di username itu gitu. Dan Anda bisa merubah, kami bisa merubah, otomatis yang kami rubah Anda akan ikut berubah gitu kan. Nah, itulah kelebihan dari materi digital marketing. Karena apa? Kemungkinan probabilitas kita memberikan berbagi informasi pada orang yang sama itu lebih besar daripada Anda memberikan brosur. Even Anda ketemu orang yang sama, ya, misalnya tetangga Anda deh, setiap hari kita kasihin brosur ke dia, gitu ya. Suatu saat dia beli nggak? Anda misalnya Anda bikin nasi rames gitu ya. Pak, kita hari ini menunya adalah rawon, gitu kan. Oke, gitu, nggak beli. Pak, hari ini menunya adalah nasi kuning. Terus, suatu saat beli nggak? Beli. Karena kita berkali-kali membagikan informasi yang berbeda-beda kepada orang yang sama. Gitu loh. So, kunci dari digital marketing adalah berulang-ulang. Terus berulang-ulang. So, kuncinya adalah di database bank nama. Kuncinya di sana. Ya.
kuncinya di sana. Sama kayak dulu ketika Anda prospek, punya 100 nama, kumpulin 100 nama, kan 100 nama kan. Harus berulang-ulang prospek loh, harus berulang ketemu sama dia loh, harus berulang-ulang ngobrol sama dia loh, berulang-ulang ngopi dengan dia loh, berulang-ulang nongkrong dengan dia loh. Suatu saat dia pasti akan beli. Nah sekarang, fungsi digital ini mengurangi porsi kopi, mengurangi porsi nongkrong Anda, sehingga cost-nya lebih murah. Anda bisa bagiin dulu, ngobrol-ngobrol, ketika udah selesai, ngopi yuk. Nah, yang tadinya Anda bisa ngopi 10 kali baru kata-kata ke Prudential, sekarang Anda bisa ngobrol berkali-kali, gitu kan. Begitu ketemu Prudential, kita ngopi, ketemu cuma sekali, 2-3 kali paling. Kalau dulu harus berkali-kali, gitu kan. Secara biaya lebih murah. Itulah keuntungan dari digital marketing. Gitu teman-teman ya. Jadi yang saya sampaikan sini adalah digital marketing sekarang sangat powerful, sudah menggantikan fungsi dari marketing itu sendiri. Dulu definisi marketing sekarang berubah menjadi digital marketing. Karena tidak ada orang melakukan marketing secara tidak digital, ya. Semuanya sudah melakukan digital marketing. Kalau Anda tidak melakukan digital marketing, Anda kelibas. Karena sekarang eranya sudah berubah. Kita sudah shifting ke arah yang baru. Gitu ya. Ke situ. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak Ijo, kalau username itu diganti, berarti yang lama hilang Pak Ijo ya? Hilang, nggak bisa dibuka lagi kan? Sayang sih kalau menurut saya, jangan dirubah lah. Memang kalau udah terlanjur ya sudah biarin aja gitu. Kemarin ada, jadi gini teman-teman, username-nya itu ternyata ada spasi di belakang nama. Kalau spasi di belakang nama di kita kan dibacanya jadi kayak persen gitu kan. Bagi sebagian orang itu mungkin nggak kelihatan gitu. Tapi bagi saya itu di mata tuh nggak enak banget. Tapi udah disebarkan kemana-mana, kan nggak mungkin juga dong dirubah, dibuang spasinya itu kan. Nah, jadi ya sudahlah, kalau sudah biarin aja gitu. Gitu sih teman-teman saran saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ijo. Ya. Pak Hejo, Ya. Pak, jadi misalnya kalau kita cuma kirim satu program aja, produk katakanlah kita kirim link yang PCB 88, berarti dia cuma bisa lihat program itu aja Pak ya, dia tidak bisa lihat yang lain dari Fogami kita atau apa gitu Pak ya, nggak bisa ya, hanya itu aja. Nggak bisa, Bu. Makanya saran saya jangan cuma ngirimin selling page doang. Karena selling page opsinya cuma 2, hubungin Ibu aja melalui WA. Itu doang opsinya dia. Tapi kalau misalnya dari ngobrol kok dia tertarik dengan proteksi sakit kritis misalnya gitu ya. Nah, Ibu bisa langsung kirim PCB 88 kan? Nah, setelah itu Ibu kirimkan, habis itu Ibu ngirimkan yang lain, misalnya digital ID. Ini loh digital ID kayak gini bentuknya. Jadi kok buka password. Sudah. Nih. Kalau memang dia sudah ngerti tentang Prudential, Anda langsung kirimin aja. Itu nama-nama produknya itu udah. Ya kan ada PPH Plus, PSS, PKK, PCP, Blutop, sini ada semua. Jadi kalau misalnya dia nanya tentang sakit kritis, Ibu kirimin PCP 88, kemudian berapa hari kemudian nggak ada respon, Ibu bisa kirimin ini. Bu, Pak, ini ada yang produk yang lain, siapa tahu Ibu lagi membutuhkan juga, silakan bisa lihat. Apa itu? Ceritakan. Yang atas itu tentang rumah sakit, yang tengah itu sakit kritis, yang bawah itu uang pertanggungan jiwa. Nah, Ibu saya ngomong seperti itu. Kan gampang saya bagi 3 tuh. Yang atas rumah sakit, yang tengah sakit kritis, yang bawah jiwa. Sama pendidikan, jiwa dan pendidikan. Bisa sampaikan seperti itu. Yang lain. Ya. Kita udah kasih banyak banget opsi sih teman-teman. Jadi Anda bisa membagikan link ini dengan segala macam cara, dengan segala macam mudah. Pagi Pak Hejo, maaf Nyala. Itu berarti yang Pak Hejo susun 3 itu pun ada maknanya ya Pak Hejo ya? Iya Bu. Barusan Pak Hejo ngomong, iya itu segitiga finansial itu ya. Segitiga finansial, pondasinya kesehatan, kemudian naik penyakit kritis, dan terakhirnya asset creation. Iya. Oh, mantap. Thank you Pak Hejo, thank you. Selama ini nggak kepikiran nge-share-nya cuman main share aja. Ternyata ada maknanya gitu loh. Ya, kita bikin begini kan pakai mikir, Bu. Bener. Keren. Jadi kita bikinnya kan pakai mikir. Jadi sembarang asal taruh gitu ya Pak ya. Bener.
itu disebut dengan user interface. Kalau di dalam teknik programming namanya user interface. Jadi bagaimana orang melihat tuh nyaman, di mata tuh enak, itu user interface. Itu desainer, yang ngurus tuh desainer. Ya, kebetulan saya juga bisa desain juga. Biasanya sih rata-rata desain dari Voga tuh saya semua yang desain. Nah, kalau programmingnya kadang-kadang saya ngerjain, kadang-kadang yang ngerjain orang lain juga gitu. Tapi yang lebih banyak saya juga. Karena beberapa kali saya minta tolong anak-anak muda suruh ngebantuin saya bikin program, malah mereka muntah. Ya udahlah saya kerjain sendirilah. Ya sudah, mau apa lagi gitu kan. Nah, kemudian juga kita bicara di samping user interface ada namanya user experience. Bagaimana mereka lihat jadi lebih mudah. Makanya kita bikin opsinya banyak. Ya. Sehingga Anda punya banyak bank perbendaharaan link yang bisa Anda bagikan gitu ya. Apa membagikan apa gitu kan, jadi ini. Cuma ada satu kekurangannya ya. Apa kekurangannya? Anda tahu nggak di Voga Password kekurangannya apa? Ada yang tahu nggak kekurangannya apa? Ada yang tahu nggak kekurangannya apa? Clue-nya dong Pak, clue. Fotonya kurang ganteng, Pak. Oh, kalau saya udah ganteng banget kalau saya. Mungkin Pak Adi yang kurang ganteng. Kalau saya bisa aja loh. Ya, gini teman-teman, link ini diri nih ya Pak Herman tuh. Jadi kalau misalnya kita buka linknya ini kan mau kita bagikan kan, kita bagikan kepada siapa saja. Kekurangannya adalah kalau begitu langsung, let's say tadi Bu Rusli bilang PCB 88, kita buka PCB 88, maka terbukanya adalah link dan konten. Ada konten di sini ya, ada konten, ada banyak hal, informasi tentang produk segala macam gitu kan, tentang simulasi juga di situ ada. Nah, cuma ketika kita akan membagikan kepada seseorang, kita harus menciptakan namanya prolog atau kata-kata di awal dulu. Kenapa kamu harus punya PCB 88 kan gitu kan? Why? Why-nya harus diciptakan. Nah, nggak semua orang punya kemampuan itu. Gitu? Jadi, yes, betul. Jadi ketika kita mau ngomong, kita tahu PCB 88 itu bagus, problemnya orang, so what? Emang kenapa gue mesti harus beli asuransi? Gue udah punya kok BPJS. So what? Nah, ini problemnya adalah ketika orang merasa, gue udah punya BPJS, ngapain lu tawarin gue asuransi? Why-nya kan nggak ketemu sama dia. So harus kita buka dulu kan. Kita buka dulu nih otaknya dia, buka dulu tuh mindset-nya dia bahwa kamu tuh perlu gitu kan. BPJS itu cuma mengcover biaya rumah sakit, tapi tidak mengcover akibat dari sakit kritis. Itu nggak cover. Nggak ada satupun asuransi di BPJS yang mengcover itu. Untuk akibat sakit kritis semuanya adalah asuransi swasta gitu kan, asuransi individu di luar BPJS. Nah, Prudential punya namanya PCB 88, kalau mau syariah PKKS gitu kan. Kalau mau unit link Brutop. Nah, kita bisa tahu seperti itu. Cuma problemnya adalah bagaimana orang ini paham bahwa dia perlu PCB 88. So Anda harus mengedukasi kan. Anda harus mengedukasi kenapa kamu perlu PCB 88. Nah, ini yang jadi permasalahan di antara kita kan. Kita mau branding, tapi sekaligus kita juga mau mengedukasi. Nah, edukasi itu sendiri sudah merupakan branding. Karena ketika Anda berhasil mengedukasi, ketika Anda membagikan sebuah wawasan kepada seseorang, itu sudah branding. Artinya apa? Gua nggak cuma bisa jualan polis, nggak cuma bisa jualan polis, tapi gua juga bisa ngajarin, gua bisa ngasih tahu, gua bisa punya wawasan yang luas. Jadi gua di samping bisa jualan polis, gua juga bisa mengedukasi masyarakat. Artinya seseorang akan punya persepsi, oke, kalau dia adalah orang yang pinter, kalau dia orang yang baik, jadi kalau suatu saat gua ada masalah, dia pasti akan bisa menyelesaikan masalah saya, khususnya masalah klaim. Gitu loh. Jadi fungsi dari branding ini adalah membuat orang menjadi yakin, menjadi tebal keyakinannya bahwa dia akan aku pilih deh orangnya deh. Nah, itu problemnya. Arahnya ke sana. So, pastikan Anda punya kemampuan menulis sebelum Anda membagikan link ini kepada seseorang. Kenapa? Kita kan membagikannya via WA. Beda lagi kalau Anda bagiannya secara tatap muka, ketemu. Kalau ketemu ngobrol, gini loh bro, bla 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 bla. Iya sih betul juga. Sudah, gua kirimin lu link ya. Ini PC lu bagus banget. Nih, lu baca. Itu nggak apa-apa, karena Anda sudah ngomong sama dia. Langsung kirim link aja. Nggak usah pakai prolog AIUEO, langsung kirim, that's it. Gitu ya. Cuma
Sekali lagi keterbatasan. Ketemu orang seperti itu sehari bisa berapa? 1-2 orang kan paling kan. Nah, kita harus mengambil potensi orang lebih banyak yang kita nggak ketemu, tapi kita harus menyampaikan maksudnya. So, ya makanya kami bantu, Voga Digital membantu setiap bulan, harusnya hari ini kami mengirimkan teks script. Ya, kalau Anda buka dari VogaCare, udah terima belum dari VogaCare? Sudah. Nah, setiap tanggal 1, tanggal 11, dan tanggal 21, kami akan mengirimkan teks WA. VogaCare. Nah, contoh ini nih ya. Ini tentang apa sih kemarin? Oh, stroke. Gitu kan? Nah, ini adalah teks edukasi, teman-teman. Teks edukasi. Masih muda kok kena stroke, gitu kan. Nah, di bawahnya adalah link. Ada nama Anda, ada posisi Anda. Sudah terima semua? Sudah. Sudah Pak Ejo. Sudah. Mantap Pak Jo. Nah, ini adalah salah satu cara Anda mengedukasi tanpa harus bertemu dan tanpa harus berpanjang-panjang ngejelasin. Diharapkan dengan begini, suatu saat, hey, thank you ya, ini bagus banget buat gua, atau thank you nih menambah wawasan, ngopi yuk. Nah, diharapkan seperti itu. Ada sambungannya, ngopi yuk, nggak langsung, oke, gua ambil, gua beli polis, nggak gitu. Nggak ada yang sesakti itu kali, kecuali memang dia habis tiba-tiba dia lagi ada saudaranya di rumah sakit, stres gitu ya, masuk ICU, koma segala macam. Mikirin ini, oh, gue butuh asuransi, man, gue beli asuransi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan sedikit sekali yang seperti itu ya. Kebanyakan, lu sekarang apa kesibukannya? Gue sekarang gini-gini. Oh, sudah, ngopi yuk. Nah, ya. Tujuannya kan ke situ. Tujuannya adalah menjadi janji temu gitu loh. Menjadi janji temu yang bisa membuat Anda mendapatkan apa namanya? Potensi untuk closing nantinya, gitu ya. Ini adalah cara. Jadi kami bantu, tapi nggak bisa banyak-banyak. Ya, bantu paling kita sebulan ya bisa kasih 3. Itu pun Ya sudah. lumayan Pak Ejo, 3 juga. Daripada enggak. Daripada enggak. Aduh. Ejo boleh tanya Ikut Pak. digital camp, Bu. Ikut digital camp, Bu. Boleh tanya Pak Ejo. Udah. Sebentar. Jadi apa yang kami sampaikan itu adalah merupakan ide. Silakan Anda create sendiri. Kami contohin. Ini kan saya cuma ngomong doang di Zoom. Gini. Oke. Udah that's it gitu doang kan. Anda nggak tahu contoh kayak apa. So kami kirim ini sekarang. Saya paksa tim kita, ayo kirim sebulan 3 kali. Biar teman-teman yang member Voga jadi terbuka. Oh iya ya, saya harus membuka dulu pembicaraan dulu nih untuk sampai ngirimin link. Itu awalnya. Masih nggak bisa juga, ya sudah ikut digital camp. Itu aja gampangnya. Kan dengan digital camp Anda nggak usah mikir. Ini kalau bukan peserta digital camp kan sebulan dapatnya 3. Nah, kalau ikut digital camp sehari dapatnya 4. Kalau yang batch 3 ini sehari dapatnya 8. Jadi Anda dapat 8 teks script WA seperti itu dan link Anda langsung. Dan kalau Anda peserta digital camp, linknya beda dengan link yang ada di Voga Passport. Belum yang peserta ikut digital camp, dicari di pasport ada nggak link yang saya kirimin? Nggak ada kan? Karena linknya khusus. Ada. Linknya khusus untuk peserta digital camp. Bu Arni, mau tanya apa? Pak, pagi, terima kasih Pak Ejo. Ini kan yang kita terima 10 hari sekali, udah tuh terakhir karena stroke. Tadi saya baca di Voga Pas, Pak, di Voga Story juga ada tuh poin 8 untuk sakit kritis. Kan kita tadi ingin mengedukasi orang tentang sakit kritis atau PCB 88. Nah, itu kalau kita gunakan Pak, si Voga Story yang poin 8 itu, sama nggak fungsinya dengan yang Voga Care yang stroke? Misalnya si stroke ini PCB 88 ya Pak, misalnya. Nah, itu ada perbedaannya Pak? Apa enggak Pak? Antara Voga Story poin 8 dengan yang Voga Care yang dikirim tanggal 21. Bentar, saya nggak hafal. Saya buka contekan. Ya, yang Voga Story poin 8 itu tentang penyakit kritis. Sakit kritis. Yes. Nah, kan itu juga informatif tuh, Pak. Informatif banget, gitu kan. Ada gambarnya, ada ceritanya, ada ininya. Nah, mana yang kita gunakan ini atau yang 21 hari? Bu Arni. Yes. Ketika Bu Arni dulu jatuh cinta dengan suami Bu Arni.
Apakah suami Bu Arni hanya bilang, Arni, I love you, itu doang? Enggak kan? Dia bisa ngomong, Arni, I love you. Arni, aku terus marang kowe. Arni, nehi-nehi, misalnya gitu. Artinya cara mengekspresikan kan bisa macam-macam. Banyak, Betul. tujuannya satu, tapi bisa dengan berbagai macam cara. Ini adalah alternatif aja. Artinya bisa saja Anda menyampaikan dengan cara yang tadi, pakai ini, atau cara yang tadi, yang stroke, yang beda lagi. Ini sama. Semakin banyak informasi yang berbeda-beda diterima setiap hari, semakin banyak membuat orang menjadi banyak wawasan masuk. Satu. Yang kedua, kalau informasinya berbeda-beda terus dia terima, meskipun tujuannya sama-sama PCB 88 ya. Tujuan sama nih, ke linknya sama. Katakanlah linknya sama semua PCB 88 semua nih, misalnya ya. Tapi dengan satu teks, yang satu kayak gini, yang satu artikel segala macam. Tapi kuncinya sama-sama menuju ke arah PCB 88. Kira-kira orang semakin aware nggak dengan Makin begitu? aware banget, Pak. Ya, kenapa? Satu, visual dia lihat. Yang kedua, kalau dia suka baca, dia baca. Kan orang kita nggak tahu orang ini sukanya visual atau nggak, kita nggak ngerti. Kita harus coba segala macam cara. Apakah ini orangnya sukanya visual, apakah orangnya sukanya baca? Karena gini, ada orang, kalau Anda cuma ngirim ini doang, ini bagus banget deh, baca ya. Nggak semua orang mau ngeklik loh. Iya, Orang betul. ngeklik link. So, alternatif dengan berbentuk WA ini adalah, kalau toh pun dia nggak ngeklik linknya, dia baca. Gitu loh. Iya. Oh, ada kata-katanya ya. Iya, jadi kita bikin begini, kadang-kadang kalau loh, ini kan materinya sama Pak Ejo, tapi Anda pasti ada perbedaan. Yang satu ada teksnya, yang satu link. Ya. Nah, itu ada Lebih gambarnya. berbentuk narasi ya Pak Ejo Betul. ya. Jadi ada orang yang lebih suka membaca narasi. Dia gini, ya sudah, dia nggak ngeklik nih, dia nggak ngeklik. Sudah, ya sudah. Tapi Anda sudah masuk nih. Oh, hati-hati nih, gitu ya. Misalnya, waduh, gue nggak pernah olahraga nih. Waduh, gue nggak pernah diet. Kok kayak ngomong diri gue sendiri sih? Waduh, gitu ya. Gitu ya. Udah, at least minimal dia tahu. Siapa yang ngasih tahu? Oh, yang ngasih tahu si Herman. That's it. Itu dulu, Pak. Suatu saat mungkin mengalami tiba-tiba kepalanya sakit. Dia buka, kemarin si Herman pernah ngasih apa nih? Dia bisa klik loh. Baru dia dibuka. So, teman-teman, ada beberapa tipe orang tuh beda-beda. Ada yang suka baca narasi, ada orang yang suka ngeklik, ada orang yang dikirimin foto, dia lihat, ada orang butuh foto langsung di-delete sama dia, masih beda-beda. So, kita harus coba, karena kita nggak tahu. Betul. Gitu loh. Caranya harus banyakin cara. Iya kan? Sama, kita ngomong. Makanya udah nggak salah jadi member Voga ya, Pak. Caranya udah banyak. Oh, iya dong, harus dong. Sama kayak kita ngomong asuransi jiwa, kan caranya macam-macam kan? Ada ngomong set uang, ada ngomong masalah anti pelakor, whatever lah, mau ngobrol apapun terserah. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang ini nggak pernah takut dengan genset. Kenapa? Oh, genset gue banyak, gitu ya. Tapi tiba-tiba begitu kita tahu anti pelakor, dia ketakutan. Waduh, suami gue nah gitu. Kita nggak pernah tahu loh, teman-teman. Kita nggak pernah tahu takutnya orang di mana. So, kita harus banyakin alternatif, banyakin bank data untuk mengedukasi, sebetulnya edukasi kata yang lebih soft ya. Yang lebih kuat lagi adalah menakut-nakuti gitu kan. Ya, kita kan kayak falak ya gitu kan, kayak pocong gitu, mengganti peran pocong nakut-nakutin orang gitu. Jadi kita harus membuat orang, kadang-kadang orang untuk disadarkan itu harus ditampar. Ya, harus ditampar dengan sangat keras gitu. Sadarkan dengan kata. Karena jujur ya Pak Ejo, kalau ditanyain kekurangannya bingung gitu loh. Kemarin saya juga yang rekrut juga pakai Voga, malah terbingung-bingung calon agentnya. Ini cara kerja terus seperti ini, iya. Tapi ada ininya, ada syaratnya, harus pinter sana. Jadi tadi Pak Ejo bilang kekurangannya Voga, saya nyari itu kok nggak nemu gitu loh. Jadi tak baca tuh Voga story bawah, lah ini ada jawabnya gitu. Thank you Pak Ejo. Baru ketemu satu kekurangan Pak. Apa tuh? Kemarin kan pas lagi ada suatu ujian, terus kan ada nomor baru, kan aku bilang, Pak, saya kenalan sama Bapak, Pak nanti kapan-kapan aku kirim ya informasi tentang kesehatan dan ini. Oh, asuransi ya Bu, aku juga agen. Nah itu kekurangannya Pak. Ya itu bukan kekurangan Bu. Itu yang namanya adalah jeruk makan jeruk. Ya namanya market kan, ada market yang layak kita teruskan, ada market yang tidak layak, itu nggak layak diterusin, iya kan? Ya sudah, tapi jadikan teman aja,
teman-teman Iya. diskusi dia agen Pro bukan? Dia bilang dia Pro, Pak, dari Bandung. Aku tanya kantor mana apa sama Bu Jessica, dia nggak jawab lagi. Ya udah, aku pikir ya nggak bisa diproses apa-apa juga, ya udah lewat aja gitu, Pak. Berteman saja, karena dengan kita berteman dengan agen kita banyak wawasan loh, ya. Jadi Oh, oke. karena gini, sesama agen Pro kan saling menguatkan mestinya, bukan saling bersaing kan? Betul. Benar. Marketnya kita beda-beda kok. Marketnya beda-beda. Even rumahnya sebelahan. Tetangga Rezeki. saya, iya, tetangga kita, salah saya itu agen Prudential juga di sebelah kiri rumah saya. Marketnya beda kok. Padahal kita sebelahan rumahnya. Marketnya beda. Dia nggak bakal bisa masuk ke market saya juga nggak bisa masuk ke market dia. Don't worry, tapi kita dengan berteman kita jadi diskusi. Gitu loh. Enak aja sih. Jadi don't worry. Jadi dengan kita membagikan link ini ada satu, don't lose the deal. Satu harus closing. Kalau nggak closing ya rekrut. Kalau nggak rekrut ternyata dia agen, nggak bisa di closing, nggak bisa rekrut, ya berteman. Udah itu doang. Jangan jadi musuh aja pokoknya. Udah gitu aja. Nggak ada untungnya jadi musuh. Jadi 3 hal. Don't lose the deal. Closing, rekrut, berteman. Sudah, itu aja. Dengan pertemanan kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak faktor. Gitu. Ya. Sip. Nah, sekarang saya baru bicara masalah digital camp nih, menjawab pertanyaan Bu Mela. Ya, ini setengah jam terakhir. Jadi, digital camp mulai hari ini untuk yang batch ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut digital camp dari batch 1 dan batch 2. Khususnya batch 1 kemarin sudah selesai ya. Selesai bulan penuh ya. Sudah, Pak Ejo. Sudah, Pak Ejo, makasih. Ini adalah hari pertama. Thank you, Pak Ejo. Ya, ini hari pertama Anda nggak dapat WA dari saya kan? Iya. Ada sesuatu yang hilang. Iya, rasanya kurang ya pagi. Biasanya pagi-pagi jam 4 udah terima WA dari saya ya. Tiba-tiba ini Iya. Dan Herman lagi marah nih. Ya, buat teman-teman. Bang Herman, kalau yang nggak ikut batch 1, batch 2 itu sama aja kan? Nggak usah ulang. Maksudnya yang batch 3 ini sama isinya ya? Bisa sama, bisa beda. Bisa sama, bisa beda. Jadi gini, karena kan kita berkembang terus ya. Misalnya tiba-tiba nanti tanggal 10 kita mendapatkan wangsit gitu ya. Kemudian bisa kita wujudkan. Kayak kemarin contoh ya di batch 1. Pak siapa kemarin ya? Pak Ben ya, Pak Ben-nya batch 2 sebetulnya. Amin waktu itu. Pak Ben-nya waktu menyarankan masalah market survei. Cuma ngobrol doang, ya udah saya bikinin. Saya langsung bikinin, Pak, Bu. Langsung bikinin market survei. Ini contohnya market survei. Jadi apa yang ada di batch 1 belum tentu ada di batch 3? Belum tentu. Jadi kalau mau dapetin batch 1, batch 2 gimana? Hah? Kalau batch 3 pasti dapat 1, 2 pasti dapat, Bu. Oh, otomatis. Bisa dapat lebih banyak. Oh, batch 3 lebih banyak. Batch 3 bisa lebih banyak dari batch 1. Oh, harganya beda ya? Sama aja. Cuma gini, yang batch 1 kalau yang ada sesuatu yang baru, nanti kami kasih juga ke batch 1, tapi terpisah dari situ. Dia dapat juga, cuma nanti jadi begitu ada yang baru, batch 3 langsung dapat duluan, baru batch yang lain kita kirimkan menyusul kemudian. Oh, jadi batch yang udah lewat pun tetap akan dapatkan yang baru-barunya. Betul. Tapi kita utamakan yang di saat itu dulu, karena sistemnya kan nggak bisa kita sisipin. Iya. Akan repot banget. Kirain saya cuma 15 hari selesai gitu, enggak ya? Enggak. Oh. Jadi kalau begitu selesai, nanti kita bikin baru tetap dapat juga kok. Kita kirim lagi yang baru-baru. Ya. Oke, thank you. Market survei. Kemarin market survei sakit kritis ya kalau nggak salah ya. Market survei sakit kritis di sini. Nih, nomor 24. Jadi, teman-teman kalau Anda nanti ikut digital camp, nanti dapatnya contoh nih, market survei nih ya nomor 24 yang soft selling. Jadi dapatnya materinya segini nih. 120 materi ya. Itu sudah ada skripnya, skrip dan link. Dan linknya tuh 80% nggak ada di Voka Passport. Jadi misalnya contoh, ini pertama adalah tentang rekrut, tentang maintain, yang kedua edukasi, yang ketiga soft selling dan hard selling. Apa sih bedanya soft selling dan hard selling? Kalau soft selling itu muter, dikasih prolog dulu, dikasih cerita-cerita, genset uang, segala macam, ujung-ujungnya jualan percinta, gitu ya. Kalau hard selling langsung, kenapa kamu harus beli percinta? Langsung jelasin langsung produknya langsung, ya, itu bedanya. Nah, ini contoh soft selling survei. Kita survei dulu untuk tujuannya nanti kita jualan produk atau jual diri. Nah, ini contoh, jadi kita masuk klik survei sakit kritis, maka yang akan diterima oleh Anda adalah seperti ini.
langsung ada teksnya. Selamat pagi, senang berbagi, segala macam, sudah. Kalau tadi Voka Passport, klik masuknya link ya. Kalau ini klik masuknya teks dulu. Ada skripnya. Nah, silakan skrip ini tinggal di-copy, kirim ke orang. Kita mau kirim ke siapa? Jadi kita panggil dulu, panggilnya keluar. Kalau Voka Passport dipanggil masuknya ke browser, di-copy kirim ke nomor WA. Kalau ini kita panggil masuknya ke WA kita copy kirim ke WA orang. Sama. Cuma bedanya dengan Voka Passport, kita klik, keluarnya link. Kalau ini kita klik, keluarnya teks. Ya. Jadi sudah ada prolognya nih. Buat teman-teman yang malas nulis, sudah saya buatin. Gitu ya. Nah, ini contohnya, klik, begitu masuk ke link market survey, maka itu langsung masuk ke link market survey tentang penyakit kritis. Ya, ini covernya sama, bedanya adalah di isinya. Isinya ada market survey itu. Apa yang dimaksud dengan penyakit kritis? Gitu kan. Dia suruh pilih. Pilihan dia apapun langsung bergerak kepada pilihan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke. Sama kan kayak market survey yang dulu ya, pakai kertas ya. Kita bagi-bagi ya. Sama gitu kan. Next. Jadi soal ini ada 10 pertanyaan. Totalnya saya mau demoin aja. Tanya kayak apa. Terus. Iya, sangat membantu, Bu. Bagi teman-teman yang nggak bisa nulis, atau nggak tahu idenya mau kirim apa, pakai dengan digital camp, Anda langsung dapat infonya tuh. Plus, Ini ada di batch 1 ya? ada, satu ada. Nanti Ibu juga dapat. Oke, thank you. Nah, ini contohnya nih, pertanyaan 10 ya. Ini yang beda gini. Pertanyaan keuangan ya. Oke, berguna sekali begitu. Klik, dia berguna sekali, langsung connect ke WA saya. Dia orang itu langsung kirim seperti ini. Saya tertarik ke pertanyaan keuangan, nama saya, dia bisa ngisi nama. Jadi ketika ada orang ngeklik masuk ke kita kan langsung dapat nomor WA-nya kan. Nah, kita bisa follow up dia. Ini sama kayak leads, dapat leads gitu lah. Jadi itu yang berbeda di apa namanya? Di digital camp. Jadi kalau Anda ikut digital camp, namanya camp tapi Anda nggak nge-camp, namanya camp. Jadi namanya camp tapi sebetulnya Anda nggak nge-camp. Nge-campnya secara virtual. Jadi Anda di rumah masing-masing lakukan aktivitas harian Anda tidak berubah. Hanya bedanya adalah setiap pagi Anda mendapatkan WA dari kami berupa text message yang kayak tadi. Kayak gini. Nah, kayak gini dapatnya. Ya. Kenapa kita kirimkan begitu? Karena apa? Biar Anda terbiasa untuk mulai mengirimkan text message setiap hari. Saya mengatakan bahwa untuk branding dan untuk prospek secara digital harus rutin Anda lakukan. Even mungkin sebulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama nggak ada respon apa-apa, no problem, jalan terus. Karena kunci dari digital marketing adalah repetisi. Ulangi terus-terusan. Pasti akan dapat, ya. Nah, setiap hari Anda akan dapat seperti ini. Biasanya sehari dapat 4. Rekrut 1, soft selling 1, hard selling 1, edukasi 1. Tapi khusus untuk batch ini karena saya bikin pendek, batch 3 saya bikin pendek 15 hari, karena kita udah masuk akhir tahun, saya bikin pendek, jadi Anda dapatnya 2 kali. Pagi 4, sore 4. Ya. Jadi nanti Bu Mela dapatnya pagi 4, sore 4 juga, Bu. Jadi langsung, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, gitu terus, Bu, dapatnya ya. Teks yang Anda dapatkan tidak harus hari itu juga dikirimkan. Yang penting Anda simpan saja dulu, kemudian Anda bagikan nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus dibagikan dari itu juga. Yang penting Anda nanti punya 120 teks script WA. Bisa lebih, karena kalau misalnya tadi saya ada ide apa, ketemu, kan kita kan ngumpul seminggu sekali ya, para digital camp hari Senin malam kita ngumpul, diskusi, kadang-kadang ada ide, Pak bikin ini. Nah, kalau saya bisa mewujudkan itu, saya bikinkan. Saya butuh waktu 2-3 hari, udah jadi silakan langsung saya kirimkan dalam bentuk skrip WA di hari berikutnya. Jadi Anda bisa langsung membagikan itu kepada prospek Anda, target Anda, atau kepada masyarakat untuk diedukasi. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini adalah fungsi. Jadi kami bantu Anda yang tidak bisa desain, kami bantuin desain. Untuk Anda yang tidak bisa bikin nulis, kayak gini prolognya kami bantuin tulisannya. Bagi teman-teman yang nggak ngerti digital marketing kayak apa, kami bantuin, kami ajarin. Dari awal sampai akhir. Jadi kita rutin 2 sampai 3 jam kita ngobrol, 2 sampai 3 jam kita ngobrol tentang digital marketing. Bagaimana cara kita ngambil? Yang sering kejadian kan seperti ini. Anda ada nggak banyak grup WA di handphone Anda yang Anda nggak tahu nomornya siapa? Cuma plus 62 siapa gitu. Namanya nggak tahu nih siapa. Gitu kan?
itu kan potensi untuk market Anda, potensi untuk prospek Anda. Cuma untuk menghubungi dia kan harus di-save dulu nomornya. Di-save dulu nomornya baru kita bisa menghubungi dia. Mau di-save siapa kita nggak tahu. Kalau 1, 2, 3 mungkin Anda bisa nge-save manual. Kasih nama aja grup PA 01 gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada 200 nama, gimana cara nge-save-nya? Udah malas duluan. Nah, nanti saya ajarkan di Telcam itu bagaimana kita ngambil 200 nama itu hanya sekali klik langsung keambil semua nomornya itu, kita bisa langsung kita save dan langsung kita save di dengan sistem dan langsung masuk ke handphone Anda. Langsung masuk ke simpan sebagai kontak handphone Anda. Anda bisa hubungin dia japri satu-satu. Gitu ya. Jadi intinya di Digital Camp itu nggak cuma dapat skrip WA saja, dapat skrip WA dan dapat link yang baru, dan yang paling penting adalah Anda mendapatkan list seperti ini yang sangat berguna bagi Anda kalau mau melakukan aktivitas secara digital, prospek secara digital, dan mendapatkan malah jadi rame sendiri ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, di sini ada Voga VIP member, VVIP member, Voga VIP member, namanya VVIP member. Nah, ini ada ringkasannya seperti ini. Ada dapat seperti itu kurang lebihnya. Jadi misalnya ini tentang soft selling, edukasi misalnya kayak kanker paru misalnya gitu ya. Klik kanker paru, maka connect-nya langsung ke WA, kita kirim, send. Nah, langsung gitu. Edukasi kanker paru-paru. Jadi sudah ada materinya kanker paru, linknya sudah ada, prolognya juga sudah ada. Kalau kita klik kanker paru ya sudah langsung masuk ke salah ini, nomornya salah. Oh iya, salah tuh. Ada huruf ininya. Nanti saya koreksi. Ya. Jadi langsung dapat masuk ke materi seperti ini. Ini adalah edukasi. Ya. Gitu teman-teman ya. Jadi cara kita membantu Anda untuk lebih bisa intens melakukan personal branding. Saya yakin produk Anda sangat menguasai. Saya yakin sistem prudensial Anda sangat menguasai. Klaim juga Anda jago. Tapi yang kadang-kadang kita lupa adalah kita lupa tidak melakukan personal branding. Personal branding ini penting untuk apapun. Untuk apapun Anda melakukan di kegiatan kita sehari-hari. Mau di pro di luar pro pun Anda perlu personal branding. Dan disinilah menunjukkan kualitas diri Anda. Anda harus promosikan diri Anda dengan baik. Jangan sampai Anda asik menjual produk orang, menjual konsep orang, tapi Anda lupa tidak menjual diri Anda sendiri. Gitu. Yuk. Bu Sylvia belum join pro untuk Ibu Sylvia silakan hubungi Voga Admin. Voga Adminnya hari ini Voga Adminnya off semua, jadi saya juga yang jawab nanti. Voga Adminnya off hari ini. Voga Adminnya lagi jalan-jalan ke Bangkok, jadi nggak apa-apa. Tapi nanti saya harus ini juga di save juga di sini. Itu nomor Voga Admin. Silakan hubungi Voga Admin. Saya udah kirim di chat Zoom. Ibu bisa WA ke sana, nanti akan dijawab oleh sistem atau oleh kami, oleh tim kita untuk langkah selanjutnya. Jadi siapa sih yang bisa ikut Digital Camp? Yang bisa ikut adalah hanya member Voga ya teman-teman ya. Kalau member Voga itu boleh ikut Digital Camp. Kalau Anda belum pernah jadi member ya harus jadi member dulu. Member dulu baru bisa ikut Digital Camp. Gitu. Di sini ada yang belum jadi member? Ada yang belum jadi member Voga? Ada? Ada nggak yang belum jadi member? Maksudnya jadi member terus sudah selesai. Pak Herman, saya sudah chat tuh ada yang ikut mau member tahunan di Voga Admin. Habis ini ya, kan ini Voga Adminnya lagi off semua. Nanti saya yang pegang. Habis ini saya jawab. Siap. Ya, nanti saya jawab. Jadi hari ini Voga Adminnya Oke. Makasih Pak Herman. Ya, Voga Adminnya nanti jadi Herman, nanti akan jawab. Tapi saya menjawabnya dengan bahasanya admin. Bahasanya admin kan turun kaku ya, gitu. Baik. Siap. Bagi yang belum jadi member dulu deh. Siap Pak Herman. Siap. Siap, thank you Bu. Jadi kalau Anda nanti mau jadi member, silakan jadi member. Kemudian kalau misalnya Anda dirasa memerlukan untuk ikut camp, silakan. Ikut camp. Kalau ikut camp ini sebetulnya kalau dihitung-hitung sebetulnya mahal nggak sih? Saya mau nanya Pak teman-teman udah murah banget. Siapa yang ngomong murah? Ayo tanggung jawab.
ya. Murah. Murah, Pak. Saya juga bilang Sudah ikut murah. Masya Allah, ilmunya banyak banget. satu link nggak mungkin Pak, itu mah ibadah banget. Ayo, saya minta dong 3 orang testimoni dong. Testimoni dong, tentang digital camp dong. Ayo, ngomong, kalau enggak saya matiin loh linknya loh. Udah lapor kan, saya udah rekrut. Udah rekrut ya. Yo, yang lain selain Bu Arni ada nggak yang mau testimoni? Silakan. Jangan-jangan yang mendapatkan manfaat cuma Bu Arni doang, yang lainnya enggak. Pasti make lah Pak, nggak mungkin. Siap, thank you Bu Arni. Ada yang mau testimoni lagi? Silakan. Siapa, yuk? Jangan Pak Asyong nggak ada mic-nya. Bikin yang kayak itu. Siapa tuh? Ih, nggak ada yang mau ngomong nih. Wah, gimana? Herman, aku mau chat Toga itu tidak perlu kontak WA-nya ya? Enakan pakai Toga digital. Nah lo, numpuk. Masih lagi menabur Pak Ejo. Masih lagi menabur dulu. Nanti tunggu sudah hasil baru dikasih tahu Pak Ejo. Saya bingung nih, siapa nih Pak Arnold ya? Pak Arnold ngomong apa sih? Iya. Lagi setir? Lagi di jalan. Jangan melek. Kalau sudah hasil nanti lapor, itu kata Pak Arnold Pak. Ya udah, oke. Silakan. Dan lagi nyetir dia. Hati-hati Pak. Lagi nyetir mengikut Zoom lagi. Nanti nabrak lagi. Voga admin tidak muncul di kontak WA-nya, muncul dong Bu. Itu kan sudah berkali-kali ini Voga admin. Jangan sampai salah Voga adminnya. Voga adminnya nomornya 0815 1044 8908. Silakan hubungi Voga admin. Oke, udah gitu. Ada yang mau tanya? Bu Mela, terjawab pertanyaannya Bu Mela? Pak Ejo. Ya. Ya tadi itu yang Pak Ejo. Ya. Ya yang Pak. Oke. Ya yang Pak Ejo saya tadi yang 200 nama tadi itu Pak. Itu ada di digital camp atau gimana itu Pak? Yang mana 200 nama Bu? 200 nama yang kita untuk WA itu loh Pak, yang tidak diketahui nama siapa-siapa. Terus ada linknya, terus langsung bisa tahu namanya itu loh Pak. Kenapa Bu? Ya itu mau apa? Mau caranya gimana itu Pak? Oh. Pernah di-share atau enggak itu? Ini siapa nih? Nggak keluar namanya nih. Saya bingung. Ada. Oh, Tabita. Oh, Bu Tabita. Ya. Saya sudah pernah nyampein di Zalcam deh, namanya scrapping number di WA. Waktu itu Tabita ikut di Zalcam nggak sih? Ikut kan? Ikut ya. Itu kalau nggak salah minggu ketiga deh. Minggu 3. Rekamannya juga sudah saya share juga kok. Oh iya. Yang rekamannya pakai Dailymotion, nggak pakai YouTube. Karena memang diblok sama YouTube, nggak boleh. Karena kan ada nomor WA di situ. Jadi kalau YouTube itu ada batasan. Jadi ada beberapa ketentuan yang kita nggak bisa upload video di YouTube. Salah satunya adalah kita expose nomor WA dan expose akun, itu biasanya kan diblok sama WA. Jadi saya uploadnya nggak di WA, nggak di YouTube, tetapi di Dailymotion. Sudah saya share juga ke grup, coba Ibu cek di grup di Zalcam 1. Itu sudah ada. Nanti kalau nggak saya kirim lagi deh di grup 1. Ya, Ibu bisa lihat situ. Ya, terima kasih Pak Ejo. Siap, thank you. Jadi itu namanya scrapping ya, metodenya namanya scrapping. Itu bukan program, itu sistem namanya scrapping. Ya saya buat sendiri sih, itu bukan apa. Jadi saya coba ngajarin bagaimana cara ngambil nomor telepon dari grup WA yang satu grup WA kan jumlahnya 256 nomor ya, kapasitas maksimal. Nah kadang-kadang kalau kita tanpa kita sadari, kita suka di-invite masuk ke grup. Nah, ini kunci buat teman-teman nih. Kadang-kadang Anda suka nyeting di handphone Anda bahwa Anda tidak mau di-invite, di-block nomornya. Jadi Anda nggak mau masuk di grup, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa invite Anda masuk ke grup. Saran saya mulai sekarang dibuang setting itu. Kalau bisa Anda di-invite grup sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dengan masuk grup banyak-banyaknya, Anda bisa ambil nomor handphone itu tuh untuk melakukan personal branding ke situ, gitu loh. Ya, jadi mulai sekarang settingan handphone Anda dibuka deh, jangan di-protect untuk tidak bisa di-invite. Karena ini kalau sekarang kalau Anda sudah punya ilmunya digital marketing, itu rugi loh. Sebaiknya Anda di-invite sebanyak-banyaknya grup. Semakin banyak orang yang nggak kenal Anda, semakin bagus. Anda bisa ngambil nomor-nomor itu untuk mulai jadi target Anda. Ya, tapi sekali lagi dalam digital marketing, khususnya melalui WhatsApp, ya,
Tidak penting Anda punya 1 juta nomor, tidak penting, itu tidak ada artinya apa-apa kalau 1 juta nomor itu tidak menyimpan nomor Anda sebagai kontaknya, ya. Karena kunci paling penting adalah bagaimana nomor Anda di-save oleh orang lain. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Di Digital Camp, kita ajari bagaimana caranya Anda memastikan nomor Anda di-save oleh orang lain. Karena begitu nomor Anda di-save orang lain, Anda bisa membagikan link, Anda bisa broadcast, Anda bisa macam-macam ke dia. Yang kadang-kadang kita suka lupa. Dapat nih 100.000 nomor, dari nggak tahu dari mana dapat, belilah atau segala macam, di-save semuanya. Kemudian Anda bikin grup broadcast setiap hari. Bapak Ibu, saya jamin tidak ada satu pun orang yang terima broadcast Anda. Karena broadcast itu akan mental, tidak akan Anda terima jika orang itu tidak nge-save nomor Anda sebagai kontaknya. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Jadi pastikan dulu dia nge-save nomor kita, baru kita bisa broadcast. Gitu ya. Gitu. Jadi di digital marketing, poinnya 1, give first. Kasih dulu. Setelah kasih dulu, baru kita bisa minta. Oleh karena itu, lakukan yang pertama adalah give first. Ngasihnya apa? Ngasihnya sesuatu yang sesuai dengan yang dia inginkan. Ngasih sesuatu yang sesuai dengan passion dia. Ngasih sesuatu yang cocok dengan style dia. Jangan kita tiba-tiba nyelonong boy, kita kirim link-link yang kita punya. Mau linknya dari Prulitz, kayak link dari Voga, kayak ke orang yang dia nggak kenal Anda kirim, Anda di blog. Jadi saran saya, digital marketing, kunci yang paling penting adalah Anda harus melakukan seleksi dan memastikan dia menyimpan nomor Anda sebagai kontaknya. Itu paling dasar dari digital marketing. Gimana Bang? Gimana supaya dia nyimpan nomor kita? Mau diajarin kapan? Udah, di digital akan saya ajarin. Besok. Digital marketing nanti di Gcamp, Bu. Nanti jadwalnya nanti ditentukan. Ya. Oke, thank you. Yang pasti setiap Senin malam. Senin malam jam 7. Itu harus di Gcamp itu setiap Senin malam jam 7. Jam 7. Ya, kita ngumpul di sana jam 7 sampai terah mau selesai jam berapa. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara kita kalau kita broadcast pasti diterima. Kirim link pasti dia terima gitu. Itu yang penting. Karena kita kadang-kadang kita merasa kita sudah ngirim sesuatu padahal dia nggak terima apa-apa. Itu bisa terjadi. Gitu ya. Oke. Thank you. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Bagi yang mau ikut Digital Camp masih saya buka hari ini. Silakan daftar ke Voga Admin. Link untuk pendaftaran Digital Camp sebetulnya ada di aplikasi, di apps itu udah ada. Jadi kalau mau ikut Digital Camp, Anda masuk ke apps, masuk ke Voga. Itu ada menu di paling bawah, nomor 2 dari bawah, Digital Camp. Anda klik saja. Itu ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya dari Digital Camp. Itu udah ada. Ya. Kemudian biayanya berapa. Nah, dia di sini ada contoh juga nih, ada contoh-contohnya juga. Contoh WA gitu. Kalau klik juga langsung masuk ke WA tuh, bisa masuk. Ini contohnya yang dikirimkan seperti itu. Nah, juga tuh sama kan? Sama juga. Itu ada di apps juga. Anda bisa pakai. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kayak apa segala macam itu ada di app, bisa lihat. Itu, thank you, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, sehat selalu. Terima kasih Pak Hejo. Thank you Pak Hejo. Terima kasih Pak Hejo. Thank you Bang Hejo. Terima kasih Pak Hejo. Thank you Pak Hejo. Thank you. Oh ya, Sehat selalu. buat teman-teman dari Digital Camp 1, habis kita mau bagi-bagi OVO ya. OVO sama GoPay. Nggak semuanya dapat. Belum berhasil, Pak. Semoga hari ini malam bisa deh, Pak. Sama saya bagi link untuk VIP member. Ya, nanti habis ini. Mungkin jam 11:30 saya bagi-bagi OVO sama bagi-bagi link. Berapa banyak, Pak? Apanya? Isinya. Isinya apa? Bagi-bagi kan? Oh, ada yang Angpau ada yang 1 Desember ya? miliar, ada yang 2 miliar. Mantap. Orang kaya, apa masa cuma bagi cuma 50.000. Angpau 1.000. Ya tapi lumayan lah sekali jalan. 1 M. 1 maybe. Makasih banyak ya Pak Hejo. Sama-sama Bu, sukses selalu. Pak Hejo. Selalu sehat ya Pak. Thank you, bye, sama. Makasih Pak Hejo. Makasih. Iya Pak, thank you Pak Hejo.